Berbeda ya itu guys ya. Emang geplek sama geblek bedanya tipis. What is this? This is what? Apa ini, Bi? Bi, ingat ini. Baca nggak? Namanya. Oke guys, kayaknya aku bakalan nge-review. Halo, selamat malam. Broadcast. Ini broadcast lah. Iya, kok panas ya? Kayaknya hari ini panas banget. Malam Sheila. Apa kabarnya? Kembali lagi ya ke ruangan live yang ini. Katanya pegawai saya ada beberapa yang mampir ke toko ya selama liburan kemarin. Mungkin banyak yang lagi liburan ke Bali juga ya. Emang saya mau ngajak anak saya ke Bedugul kayaknya nggak jadi deh, pasti rame banget kan. Macetnya itu lo nggak tahan. Kalau di Bali lagi ada orang liburan, kita warga Bali yang ngalah. Malam ini aku hanya ingin menjawab-jawab aja sih, soalnya ada yang komplain sama aku. Saya dikomplain kayaknya karena saya tuh nggak pernah live, jadi dibilang dulu kan rutin live. Karena nggak tahu nih menurut mereka ya, mereka tuh terhibur katanya waktu saya tuh live. Nggak tahu apa kayak saya kayak badut apa gimana, katanya mereka terhibur. Kemudian karena saya jarang live, mereka ngerasa kayak kurang terhibur gitu ya. Jadi kalau kalian mau bertanya silakan bertanya, yang nggak mau bertanya juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi ya. Karena sebenarnya saya lelah menghadapi pertanyaan-pertanyaanmu itu. Tapi tadi pagi tuh ada sesuatu yang menarik. Seperti biasa kalau kamu gak bertanya ya udah aku bercerita gitu kan. Tadi pagi tuh ada sesuatu yang menarik. Ada seseorang yang dia itu rajin sekali melakukan ritualisme dalam ibadah ya. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Banyak dari kita pasti bertanya kayak gitu. Saya udah rajin doa, saya udah rajin begini begitu gitu ya, segala macam deh. Saya udah mungkin ke gereja, saya udah mungkin ke pura, saya udah sholat tahajud dan lain sebagainya, apapun lah ibadah yang Anda lakukan. Banyak yang bertanya seperti itu, tapi kenapa kok kayaknya itu nggak ada perubahan hidup saya? Doa saya tuh nggak pernah dijawab. Tadi saya ngomong, kebetulan saya ketemu dengan Cemeli di toko, saya bilang kalau Tuhan yang kasih masalah, ada jalan masuk, ada jalan keluar. Masa Tuhan kurung kamu di dalam ruangan penuh masalah? Tidak mungkin. Kalau Tuhan bilang masuk sini ya, berarti kamu akan menemukan juga jalan keluar di dalam ruangan yang penuh masalah itu. Biasanya kalau dari Tuhan masalahnya nggak penuh-penuh amat. Ada masalah, tapi ada jalan keluar. Jadi satu ruang itu satu masalah. Tapi kalau kenapa hidup kita itu masalahnya banyak sekali gitu ya. Nggak kelar-kelar, muter, masalah mulu. Mungkin kolektor masalah, mungkin hobi. Sebenarnya bukan begitu. Karena kita tidak taat, itu aja sih. Masalahnya cuma di situ. Tuhan punya kehendak A, yang kita jalanin tuh yang beda-beda ya. Dan kenapa doa-doanya itu seakan-akan gak ada gunanya? Dia ngerasa mendapat gangguan hal negatif. Dan selalu kita bilang doa sama Tuhan, doa. Doa kamu punya kuasa loh. Bukan berarti kamu tuh minta didoakan sama orang baru doa itu efektif. No, doa kamu pribadi pun punya kuasa gitu ya. Jadi saya selalu bilang ketika ada orang mengalami gangguan-gangguan seperti itu, doa sama Tuhan. Apapun agamamu, ya kamu doa ke Tuhan.
Kamu bisa pegang kepalamu, kalau saya menyebutnya ini tumpang tangan di kepala kita. Lalu kamu bilang, Tuhan, segala sesuatu yang buruk dalam diri saya, Tuhan musnahkan dengan kuasa Tuhan. Karena saya ini milik-Mu, Tuhan. Kalau ada sesuatu yang buruk dalam diri saya, Tuhan, Tuhan yang hancurkan, Tuhan yang musnahkan. Doanya hanya sesimpel itu aja. Coba tanya teman-teman yang pernah konsultasi, bahkan pernah didoakan pembersihan oleh kami, yang pernah kami doakan. Apakah saya pernah tuh doa yang ribet-ribet? Doa yang rempong-rempong? Nggak pernah. Anda kalau ikut doa sampai di closing pasti tahu juga bahasa doa kita itu sederhana. Tapi apa yang membuat orang itu langsung merasakan efek dari doa? Satu aja, iman. Percaya. Saya beriman kok, masa? Tanya lagi dirimu dengan baik. Sudahkah kamu benar-benar beriman? Karena kalau orang beriman itu tunduk, taat. Itu ya. Dan kalau orang beriman itu, dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Kalau Anda hari ini masih bertanya kenapa doa Anda belum dijawab, berarti Anda ragu akan kuasa Tuhan. Karena Anda nggak tahu bahwa Tuhan itu hanya memberikan yang baik bagi Anda. Itu aja Anda udah nggak ngerti. Bagaimana Anda bisa beriman? Anda ngotot dengan Anda punya pemikiran bahwa apa yang Anda minta itu yang terbaik bagi Anda. Makanya kalau doa jangan maksa ya. Anda aja nggak suka dipaksa-paksa. Coba sekarang saya paksa-paksa, suka nggak? Pasti nggak suka. Nggak ada orang yang suka dipaksa. Kita mau semua dilakukan dengan sukarela. Nggak ada keterpaksaan. Tuhan juga mau seperti itu. Jangan kamu paksa Tuhan. Jangan kamu desak Tuhan. Apalagi Tuhan yang paling berkuasa didesak-desak lagi nih, gimana sih sebenarnya konsepnya itu ya. Jadi ketika Anda tidak mendapat jawaban doa Anda, yang harusnya Anda pertanyakan kembali itu iman Anda. Sebagaimana sih iman saya? Apakah saya percaya dengan kuasa Tuhan betul-betul akan tolong saya? Apakah saya percaya ketika saya berdoa tumpang tangan agar segala sesuatu yang buruk dimusnahkan dari diri saya, kuasa Tuhan mampu memusnahkan itu? Kebanyakan Anda bisa lakukan tumpang tangannya, tapi kenapa nggak ngefek di diri Anda? Karena Anda nggak percaya akan kuasa Tuhan. Anda nggak percaya bahwa Tuhan itu akan menolong Anda. Anda tidak percaya bahwa Tuhan akan membersihkan Anda dari semua yang buruk itu. Anda nggak percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa iblis. Anda lebih takutnya sama iblis, itu masalahnya loh. Kayak ketakutan-ketakutan sendiri gitu. Oh, iblisnya begini, iblisnya begitu. Kayaknya setannya menakutkan, setannya lebih kuat. Nggak ada istilah setan lebih kuat daripada Tuhan. Konsep itu aja Anda sudah nggak beriman gitu. Lebih takutnya sama setan. Coba kalau dibilang ada pocong muncul, lu lebih dulu lari lu. Daripada berdoanya, lu lebih dulu lari. Wajar sih ya. Namanya kalau muncul depan mata, shock berat, kaget gitu kan. Wajar. Ya. Tapi ini aja sudah konsepnya melenceng daripada keimanan. Lalu jangan bilang kita tuh orang yang beriman. Dan kemarin ada orang yang ngomong sama saya lupa orangnya siapa ya. Tapi dia bilang gini sama saya, numbuhin iman itu susah. Gimana caranya untuk beriman? Emang bener numbuhin iman untuk percaya itu susah banget. Apalagi kalau Anda belum merasakan Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan itu kan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa kita sentuh, Tuhan tidak bisa kita lihat bentuknya gitu ya, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Kalau Anda tidak bisa merasakan belum merasakan Tuhan, memang lebih sulit untuk percaya. Tapi Anda bisa loh rasakan Tuhan. Kalau Anda mau buka hati, Tuhan tuh kan hadir bagi siapa aja yang mau gitu loh. Memang untuk kita percaya Tuhan itu tidak bisa serta-merta. Walaupun Anda sudah punya agama, walaupun Anda sudah menjalankan ibadahnya, apakah yakin berimannya itu loh. Kita lagi bicarain iman ya, bukan sekedar memeluk agama, bukan sekedar kita ini berdoa gitu. Iman, benar-benar berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Nggak semua orang bisa. Tapi bisa kita coba lakukan step by step. Nggak ada orang nih dalam hidupnya tuh langsung, oh ini Tuhan aku langsung berserah aja. Walaupun kita bilang, oh saya berserah, aduh bullshit lah. Di satu masalah mungkin kita bisa berserah di masalah itu. Mau ini pendeta sekalipun ya. Coba tanya pendetanya, bisa nggak benar-benar berserah? Pendeta nggak punya duit, pusing juga kepalanya. Nggak punya sayur, pusing juga kepalanya. Ya. Di satu hal kita bisa sudah berserah. Nanti akan lagi ada hal baru, berserah lagi.
Masalah baru timbul, berserah lagi, berserah lagi. Jadi iman itu memang harus terus-menerus diolah, naik tingkat. Ya. Ini ada yang bilang latihan naikkan vibrasinya. Bagaimana cara kamu latihan naikkan vibrasi? Saya mau tahu. Hah? Vibrasi apa yang dinaikkan? Ini teorinya bahasanya keren sekali. Ya. Kalau saya teorinya dangkal, jujur aja saya teorinya dangkal. Saya nggak punya bahasa naikkan vibrasi, saya nggak punya bahasa bersatu dengan semesta. Mau mati lu bersatu sama semesta, menjadi debu-debu intan di semesta ini, apa gimana? Nggak ngerti saya ya. Saya hanya, mungkin saya terlalu jadul, orang jadul, atau bagaimana saya nggak ngerti, nggak ikut dengan tren zaman sekarang yang vibrasi, meditasi, dan lain sebagainya. Saya hanya percaya dengan Tuhan, kuasa Tuhan, dengan cara yang simple aja, pakai hati aja. Tapi ternyata cara simple saya itu menolong diri saya. Dan banyak orang yang mengikuti pun tertolong ya. Asal mau. Kalau ikut Tuhan tuh satu aja, asal mau. Nggak bisa ditarik, nggak bisa dipaksa. Sekarang kamu tuh ditunjukkan jalannya. Tadi pagi saya bilang, kamu itu sudah ditunjukkan jalannya. Yang semula kamu madep ke sini, salah, kamu ditunjukkan ke depan. Ini loh jalan Tuhan. Seperti ini yang Tuhan mau, seperti ini yang Tuhan kehendaki. Masalahnya adalah, orang udah lihat jalannya tapi nggak berjalan. Tapi mengharapkan ada perubahan. Ayo, kamu udah tahu yang benar seperti ini, tapi nggak dijalani. Yang salahnya begitu. Aduh, udah kebiasaan melakukan yang salah. Lalu kamu bilang apa? Saya udah tahu, saya udah doa. Perubahan dalam kehidupannya nggak ada. Tingkahnya nggak diubah. Hatinya kagak diubah. Imannya kagak diubah. Tetap salah jalan. Ya. Salah jalan. Karena apa? Lihat jalannya tok dijalani, yang enggak jalannya ke arah yang lain lagi. Agak gila-gila dikit nih. Ya. Jangan terlalu melekat ke agama, nanti tersesat, nanti merasa paling benar. Betul, melekat itu ke Tuhan saja. Kalau Anda menyamakan agama dengan Tuhan, nggak tahu lagi. Tapi kalau buat saya melekat tuh ke Tuhan aja. Kalau sama agama kita melekat, nanti kita jadi fanatik, lalu kita menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan itu untuk semua orang. Saya di sini saya punya agama, tapi saya bicara untuk semua agama. Ya, Anda mau dengar silahkan, Anda nggak mau dengar skip aja. Benar dan salah sebenarnya tahu, tapi untuk konsisten itu nggak gampang, Ci. Kalau gampang semua orang masuk surga, Pak. Makanya saya sering diskusi yang cukup berat sama suami saya gitu ya. Suami saya itu orangnya pemikir yang kritis sekali. Kalau dunia ini manusia itu lebih banyak orang-orang yang memperbaiki daripada merusak, maka semua akan jadi lebih baik. Orang kalau memperbaiki itu butuh kasih. Masalahnya kita nih manusia tendensinya merusak saja. Kita lebih gampang lakukan yang buruk. Coba anakmu, nggak usah kamu didik, pasti lebih gampang melakukan hal yang salah daripada hal yang benar. Mau didik anak jadi bener, aduh, siapa yang udah punya anak di sini? Ini mulut rasanya berbusa-busa atau nggak? Ngomongin hal yang sama berulang-ulang kali. Masalah simpel aja, mau masuk kamar cuci kaki dulu. Itu diajarin mulu ya. Anak saya udah masuk kamar, udah cuci kaki belum? Lupa mami, keluar lagi cuci. Sesimpel itu aja, cuman cuci kaki masuk kamar, kenapa nggak inget-inget sih nak? Capek mulut maminya ngomong, ya kan? Diajarin keramas biar bersih, caranya begini. Salah aja. Ngajarin sesuatu yang benar itu sulit, karena tendensinya manusia itu memang merusak. Kita tinggi dengan ego. Udah ngerasa pinter, bener, waduh kalau udah ego nih bebal. Tapi manusia tuh lekat dengan ego ya. Selama masih manusia pasti ada ego. Saya juga, ego saya tinggi sekali. Saya nggak mau ngomong saya udah baik, udah sempurna, enggak. Ego saya tinggi. Yang bisa merendahkan ego saya memang hanya Tuhan aja. Kalau ngarepin suami saya rendahin ego saya, dulu sudah mau baku hantam. Disuruh nurut sama suami itu baku hantam. Tapi akhirnya Tuhan saja yang bisa buat kita tunduk gitu. Ya. Akhirnya Tuhan remukkan saya, jadi apalagi yang mau saya egokan sama Tuhan. Semua milik Tuhan kok. Kalau sama Tuhan begitu, sama manusia mungkin, kalau manusia yang suruh kita merendahkan diri sulit gitu kan. Ya. Bukan mungkin, pasti sulit. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita nih manusia ini tendensi kita ini merusak, maka untuk jadi baik memang sulit. Makanya kalau tadi yang dibilang sama Libra, siapa itu username-nya itu, bahwa susah Ci untuk konsisten jadi baik, bener, susah. Makanya itu yang harus kita doakan diri kita setiap hari.
Tuhan, tuntun saya di jalan Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Tegur saya kalau salah Tuhan. Ada teman saya tuh nggak pernah saya lupa, dia bilang, "C, teguran Tuhan tuh menyakitkan loh. Baik-baik kamu ditegur dari sekarang daripada kamu sudah nyungsep dalam kesalahan, di dalam dosa. Jadi sebelum kamu melangkah dalam kesalahan, biarpun menyakitkan, lebih baik kamu ditegur." Ya dong. Kalau kamu punya anak, udah keburu anakmu babak belur dulu, baru kamu tegur, atau kamu maunya memang dia baru salah dikit sudah kamu tegur. Kalau saya prefer salah dikit sudah ditegur gitu ya. Tapi memang kita yang harus berusaha konsisten. Konsisten itu dipaksakan sih kalau menurut saya. Karena saya ini termasuk orang yang kalau saya sudah mau A, saya bisa konsisten untuk hal itu. Jadi harus memaksakan diri. Kadang-kadang ada cheating, ada lah ya, tapi harus memaksakan diri. Tapi kalau Anda sudah taruh Tuhan dalam hati Anda, ya, untuk konsisten itu mungkin dari diri kita itu bisa ada melencengnya karena kita manusia. Tapi kalau Anda taruh Tuhan di hati Anda, akan ada hati nurani yang mengingatkan Anda, ini salah loh, jangan lakukan. Itu tuh ada, bukannya enggak. Itulah tuntunan Tuhan tadi. Ya. Iya, saya lihat orang fanatik ke agama, fanatik ke pendetanya. Ya makanya jangan fanatiknya sama manusia, fanatiknya sama Tuhan. Nanti kalau pendetanya bikin salah, pendetanya tidak sempurna lagi di matanya dia karena ada kesalahan, jangan-jangan dia kepahitan sama Tuhan. Padahal pendeta pun manusia, bisa salah, bisa benar. Ya kan? Makanya kamu tuh gila-gilanya sama Tuhan aja. Jangan sama manusia. Bahkan even your pendeta atau siapapun orang yang kamu percaya dia hidup dalam Tuhan, itu ngomong sesuatu yang even itu positif tapi kamu masih ragu gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin atas pertanyaan Ripka, berdoalah lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang apa yang Tuhan sampaikan melalui orang itu benar, tunjukkan kebenaran itu, Tuhan tuntun saya. Jangan biarkan saya dalam ketersesatan, jangan biarkan saya salah jalan gitu. Karena lidah manusia bisa dipakai untuk menyesatkan juga. Ya kan? Kita nggak pernah tahu loh, apakah orang itu datang bilang, saya punya penglihatan, saya punya gini, punya gitu, datangnya dari Tuhan sesungguhnya, atau kadang-kadang ada penglihatan tipuan yang dia belum bisa bedakan. Jadi supaya Anda tidak dalam ketersesatan, nggak usah Anda tanya orang lain, atau Anda percaya dengan satu orang ini berlebihan. Itu namanya dosa juga, karena kita harusnya percaya sama Tuhan. Make sure lagi, tanya Tuhan, doa lagi ke Tuhan. Ya, minta tanda sama Tuhan. Tuhan mau kok kasih kita tanda supaya kita nggak dalam ketersesatan. Tanya hati Anda sungguh-sungguh. Jangan gampang percaya orang. Zaman now banyak orang crazy, you know. Jadi kalau ikut-ikut tren sekarang lagi banyak Reiki, healing, dan sebagainya untuk energi-energi itu gimana? Saya pribadi tidak melakukan itu karena itu tidak sesuai dengan tuntunan agama dan apa yang saya dapat. Begini, ikut Tuhan tuh sebetulnya simple. Dari proses yang saya lewati selama ini, dari orang-orang yang konsultasi dan saya tolong selama ini, selalu mendapat jawaban yang simple. Ikut Tuhan itu sebetulnya simple. Kamu nggak perlu meditasi, reiki dan segala macamnya. Justru itu membuka celah bagi sesuatu yang negatif. Karena banyak saya temui orang yang melakukan hal-hal seperti itu juga datang kembali berkonsultasi. Karena mereka merasa nyaman di 1-4 bulan awal, abis itu hidupnya kacau dan lebih stres lagi. Tapi itu kembali ke pilihan kamu ya. Saya tidak mau menjudge orang-orang yang melakukan itu. Tapi nanti kalau kamu sudah error, kamu butuh tuntunan Tuhan dan kamu diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan kami, nanti kamu akan tahu sendiri efeknya dan bedanya gitu. Bagaimana ikut Tuhan dan ikut cara-cara manusia yang ya belum tentu benar gitu ya. Kalau mau lakukan silakan aja, nggak ada yang larang. Bentar, ini kok ke slide. Oh, dari sini aja ya. Cece sampai lupa sabun kali kayaknya masukin etalase dong Cece sayang, kemarin pas mau CO garam sampai lupa sabunnya Cece. Wah, itu ntar ke admin. Karakter susah dirubah. Betul. Karakter susah dirubah, tapi bisa diredam yang buruknya. Karakter saya ini bukannya bagus loh Pak, Bu. Orang sekeras saya, makanya kalau ada orang bilang, saya ini keras C. Oh tenang aja, Cece lebih keras lagi. Saya ini orangnya keras sekali. Kalau saya mau A, itu A. Nggak ada yang bisa geser kemauan saya. Sampai sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya tuh bilang, kalau ada yang bikin Siska tuh berubah, dia bergeser kemauannya, dia mau bergeser kemauannya, itu berarti luar biasa sekali. Ya. Tapi karakter itu begitu saya ikut tunduk sama Tuhan gitu ya. Setelah hidup saya digoreng abis-abisan,
sampai gosong, karakter saya itu berubah. Makanya saya selalu bilang, Anda tidak akan temukan diri saya yang lama di dalam diri saya yang sekarang, dan Anda tidak akan temukan saya yang sekarang di dalam diri saya yang lama. Karena saya berubah sekali. Orang yang setidaksabaran saya bisa jadi sabar, ya. Orang yang dulu selalu marah-marah, sekarang sudah nggak pernah marah. Jarang sekali saya marah. Kalau saya dulu marah bisa lama, seharian saya marah, bahkan lebih, plus-plus gitu ya, terutama kalau ngambek sama suami, itu lama. Bisa silent treatment juga kadang-kadang kalau udah lagi males ngomong. Sekarang tuh enggak. Bahkan saya sering mengingatkan diri saya, udahlah, nggak ada gunanya. Ya. Jadi ya begitulah hidup itu. Kalau kita bilang karakter susah diubah, sangat benar. Tapi kalau Tuhan yang mau ubah kamu dan kamu tunduk, bisa diubah. Tapi emang kerasnya tuh masih. Cuman sekarang kerasnya tuh di arah yang benar. Kalau dulu kan saya pokoknya maunya apa, keras aja gitu. Tapi sekarang saya makanya selalu bilang sama teman-teman, kamu keras bersyukurlah. Tapi arahkan keras itu ke arah yang benar. Dalam pertobatan memang kamu harus keras. Kalau perlu kepalamu tuh jadiin kepala batu banget tuh. Jadi sehingga kamu diajak orang ke hal yang salah lagi, kamu tuh nggak mau. Ya itu kerasnya harus benar-benar digunakan di tempat yang benar gitu. Ya. Contohnya banyak yang nanya saya, Cici kok dietnya sukses? Karena saya keras kepala. Biarpun tuh Bu Ame bawa makanan enak depan saya, Meli beliin saya makanan enak, mereka datang tuh bawa makanan, kasih oleh-oleh coklat apa segala macam, saya nggak sentuh. Karena apa? Keras kepala. Tanya Eri itu, ya, Eri baru muncul nih. Tanya Eri, dibawain saya snack apapun itu, saya nggak sentuh. Keras kepala itu konsistensi saya. Kalau dalam saya mau memperbaiki diri saya untuk pola makan saya, untuk makanan yang saya makan aja, saya bisa sekaku itu, sekonsisten itu, ya. Apalagi kalau saya sudah bilang saya mau ikut Tuhan, saya bertobat, makanya jalan saya tuh waktu itu sulit, tapi lebih konsisten dibanding dengan yang gampang ketarik-tarik, karena hatinya kaku banget. Makanya kakunya Anda tuh arahkan ke kekakuan yang benar. Nggak apa-apa kaku, tapi benar. Kenapa susah? Kenapa ngomong apa sih ini? Sudah mandi yang baik, kenapa? Bingung aku, ibu. Ibu belum mandinya belum baik gitu, bagaimana Bu? Anak kalau udah nggak ditegur bahaya ya, Ce. Kalau saya sampai nggak negur orang, berarti saya sudah lepas tangan dari orang itu. Tapi bukan berarti saya tidak mendoakan dia. Ada loh orang yang memang saya tuh sudah batasnya saya dalam membimbing dia gitu ya. Dan saya tuh cuman doa ke Tuhan, ya Tuhan, saya sudah lepas tangan, Tuhan juga sudah izinkan itu, tapi tolong tuntun dia dalam jalan Tuhan melalui siapa saja gitu. Tapi saya sama orangnya nggak langsung kayak musuhan gitu ya, saya tetap berteman. Cuman sudah tidak memberi nasihat-nasihat tuntunan lagi gitu, karena ya sudah semuanya disampaikan juga. Justru kalau kayak saya sama Bu Ami itu, karakternya ya, selama kami masih marah, selama kami masih tegur, selama kami masih bicara, itu artinya kami masih peduli. Tapi kalau kami sudah kayak, ya udah, titik sampai di sini, itu artinya kami sudah, bukannya nggak peduli ya, kami sudah nggak bisa ngomong apapun lagi, kami sudah putus asa, kami udah capek gitu. Dan sama anak juga gitu nggak sih? Kalau kita masih negur anak, berarti masih sayang kan? Kalau anak saya nggak saya tegur, ntar menggila lagi dia. Hidup hanya kasih makan ego, jadi bebal ya, Ce. Betul. Masalahnya kenapa banyak orang bebal? Ego kita tuh ketinggian. Kita ngerasa udah bener, udah pinter, udah baik, udah bagus semua-muanya. Bebal. Makanya kalau saya bilang orang bebal itu lebih bahaya daripada orang bodoh. Orang bodoh diajarin itu bisa. Ya. Sebodoh-bodohnya orang, kamu ajarin dia melakukan satu hal, dia akan fasih dengan hal itu. Dia akan bisa. Tapi kalau orang bebal, walaupun dia cerdas, dia bebal, kamu ajarin dia, nggak akan masuk. Karena dia sudah menolak itu sejak awal. Dulu saya pernah baca komik Kung Fu Boy, tau nggak? Mungkin ketahuan banget ya umur Cici ini berapa, bacaannya komik Kung Fu Boy. Jadi ada satu cerita, di mana di komik itu ada seseorang yang diejek-ejek, dia tuh lamban, dia tuh bodoh, dia tuh lelet, dia tuh nggak bisa lah jurus-jurus kungfu yang heboh-heboh kayak orang lain gitu ya. Kungfu tenaga dalam, tenaga luar, semua tuh dia nggak bisa. Ya, tapi dia ingin belajar ilmu bela diri. Sampai ada satu ilmu bela diri yang dia pelajari, gerakannya itu slow.
Tapi dia setiap hari sambil dia pergi kerja, dia jalan, dia pelajari gerakan itu. Gerakan tangannya, langkah kakinya sambil dia jalan kayak gitu, ya. Iya, Kenji komiknya tuh Kenji. Tapi ini aku juga baca Kenji, maksudnya ada Kung Fu Boy, ada Kenji. Semua aku baca sih di zaman dodol itu, ya. Sampai sekarang loh kan komik sudah elektronik kan, kita bisa download. Oke, lanjut lagi. Aku gagal fokus ininya. Jadi dia sambil belajar itu, ternyata karena dia belajar itu setiap hari, dia itu tuh jadi fasih banget. Bahkan dengan jurus yang sederhana itu banyak orang yang dia kalahkan. Walaupun dulu waktu dia belajar dihina-hina orang. Ini contoh orang bodoh, orang lambat tapi mau belajar. Walaupun dia belajar tuh sangat lama, tapi dia akhirnya bisa menguasai dengan fasih. Tapi kalau orang bebal, begitu dikasih tahu ini loh jurusnya gini, misalnya gitu. Alah, yang gampang kayak gitu. Ngapain kita pelajari yang gampang? Yang lebih ruwet ada nggak? Kepintaran amat, padahal yang gampang pun belum tentu dia bisa. Ya, makanya orang bebal itu lebih parah daripada orang bodoh. Firman Tuhan juga berkata begitu. Kita tuh dilarangnya bebal. Ya. Yang ku heran dia bilang diserang sama makhluk. Dia tanya Ribka cerita ke siapa, didoakan siapa. Terserah dia aja dah Ribka ya. Saya sepemahaman sama Cici untuk masalah Reiki healing itu. Reiki menyerap energi jahat. Oke, ya lakukanlah kalau menurutmu itu menyerap energi jahat, asal kamu jangan konslet ya. Saya lihat Cik galak banget dulu, sampai hari ini saya galak kok. Kamu jangan kira saya nggak galak, saya galak. Saya galak banget. Kalau saya diem itu memang sudah setup mukanya judes. Jangan lihat dulunya, sekarang juga galak. Ya, saya nggak membela diri saya. Anda boleh lihat kejelekan saya ini terbuka sekali depan kamu. Masalah rumah tangga saya aja bisa saya ceritain. Karena apa? Saya percaya orang bisa ambil pelajaran dari hal itu. Ya, karakter dasar saya memang galak. Kamu nggak bisa usik-usik saya, karena saya punya harga diri, itu loh. Jadi kalau saya ada sesuatu yang nggak saya suka, saya akan langsung ngomong saya nggak suka. Tapi saya nggak pernah membenci. Kalau Anda bilang saya masih punya kepahitan, puji Tuhan itu sudah beres sebelum saya melayani. Karena gini ya, sebenarnya Anda harus menyadari, kepahitan itu adalah celah, pintu yang besar untuk iblis itu menguasai kita. Kalau kita melayani di dalam Tuhan, apakah bisa kalau kita itu kepahitan? Sebenarnya enggak. Karena serangan balik ke kami itu luar biasa kuatnya. Ke saya, ke Bu Ami. Kalau saya punya kepahitan, masuk semua serangan balik itu ke saya. Makanya ini juga untuk orang-orang yang suka nanya, C siapa yang ngirimin saya C ya? C siapa ya C yang gini yang gitu C ya? Siapa yang anak anu? Gak usah pusingin siapa yang santet lu. Beneran gak usah pusingin. Gak usah pusingin sayang. Mau kamu disantet pakai 1 juta dukun juga gak usah pusingin. Yang kamu pusingin itu adalah imanmu. Itu yang harus kamu pusingin. Karena iman, doamu ke Tuhan itu yang akan jadi proteksimu. Kamu gak bisa meredam orang-orang yang mau menyerang kamu. Tapi kamu bisa meminta kepada Tuhan proteksi itu, perlindungan itu. Apa yang kami lakukan hanya berdoa aja. Kenapa saya buru-buru balik kemarin dari Jakarta di tanggal 30? Karena tanggal 1 saya harus berdoa untuk rumah saya ini yang ketika saya pergi begitu banyak gempuran. Karena apa? Karena pelayanan kami selama ini. Kalau saya punya kepahitan, itu bukan hanya saya yang terserang, anak saya, suami saya, semuanya. Ya. Jadi mohon maaf nih ya, yang kemarin mencoba-coba, gagal semua ya, karena Tuhan sangat baik, besar kuasanya. Nanti juga lama-lama tahu sendiri kalau kita fokus numbuhin iman. Betul, itu Eri yang sudah mengalami ya. Jadi kalau saya dibilang Cece sering kali nyebut Eri, karena saya mengikuti perjalanan iman Eri itu dari Eri itu nggak kenal Tuhan. Eri nggak tahu Tuhan tuh bagaimana, berdoa ke Tuhan aja nggak tahu bagaimana, sampai hari ini.
Kenapa saya sering sebut Eri? Anda bisa belajar banyak dari Eri. Orang yang gak pernah tahu Tuhan loh. Tanya Eri tuh. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya Eri, Tuhan tuh sebenarnya yang kayak gimana sih? Tuhan mana sih yang bener yang kayak gitu-gitu? Karena dia masih belum mengenal Tuhan. Ya. Bener, teman saya makin stres gara-gara Reiki dan ASMR. Gak jelas ASMR apa sih? ASMR tuh bukannya yang ada suara mic terus dibikin suara-suara gitu ya. Kalau aku keras kepala ikut Tuhan, tapi nggak terus keras kepala dalam hal makanan, nggak apa-apa, Ri. Yang penting kamu keras kepala ngikut Tuhan. Sudah, jangan mundur lagi. Kalau Anda udah dapat pertolongan Tuhan, Anda sudah masuk jalan Tuhan, Anda jangan pernah mundur lagi. Itu aja. Apakah kita masuk Kristen bisa merubah hidup kita? Tidak. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Anda masuk satu agama pun tidak akan merubah hidup Anda jadi apapun kalau Anda tidak mengimani dan tidak menjalankan itu. Ya. Masuk aja gitu dicelep untuk pembaptisan, terus terus doing nothing, tidak menumbuhkan iman, tidak hidup di jalan Tuhan. Ya apa yang mau berubah? Apa yang mau berubah kalau kayak gitu? Anda masuk suatu agama itu karena Anda yakin dan Anda mau menjalani. Itu dulu, bukan karena dijanjikan ini itu. Yang janjiin Anda keselamatan itu juga manusia. Memang firman Tuhan yang tertulis dijanjikan keselamatan, tapi itu hanya satu ayat yang ngomong gitu, cuman ayat lainnya nggak dibahas. Padahal ayat lain itu menyuruh kita tunduk pada Tuhan, ikut jalan Tuhan. Ya. Jadi kalau cuman masuk saja, tidak tunduk dan tidak ikut, nggak selamat. Gitu, nggak tertolong. Nggak akan ada perubahan. Makanya kalau saya menjelaskannya mungkin banyak orang Kristen yang komplain. Tapi kenyataannya bahwa kamu masuk saja tidak cukup. Kamu memang harus jalani, kamu memang harus tunduk. Kalau Anda mau debat saya untuk hal ini, boleh aja. Walaupun saya malas berdebat. Ya. Kita realistis aja. Kalau kayak gitu semua orang Kristen hidupnya udah aman, damai, sejahtera, tentram. Kenapa banyak juga yang konsultasi nih orang Kristen? Stres-stres sendiri yang Kristen nih. Kenapa kalian Kristen kok begini? Hah? Kalian katanya Kristen kan sudah pasti aman, sentosa, damai, sejahtera. Simple, kau tidak menjalankan kehendak Tuhan. Tapi kenapa ada orang dari agama lain hidupnya lebih tenang? Mungkin karena dia lebih menjalankan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kau tenangnya kau lihat di matanya. Kayak Eri bukan Kristen, tapi dia hidupnya sudah jauh lebih tertata, lebih benar. Ya, karena dia menjalankan kehendak Tuhan. Terlalu picik kalau kita selalu menghubungkan Tuhan hanya dengan satu agama. Habis gini aku dikomplain sama pendeta-pendeta. Mohon maaf. Intinya kalau nggak sejalan sama saya, skip aja lah. Karena yang nonton di live ini juga pasti yang karena Tuhan tuntun aja. Sebelum pindah ke Lombok, saya belum sempat ke toko beli garam lukat. Ya nggak apa-apa kalau nggak sempat. Semua tuh ada jodohnya. Ripka. Yang kedua dia tanya ke Ripka, dalam penglihatan dia Ripka pernah dikasih benda berbungkus kain putih. Yang terima bendanya kan elu, Ripka. Emang lu pernah dikasih apa enggak? Gitu aja. Yang terima bendanya kan elu. Cece mana tahu Ripka terima apa enggak, ya kan? Kalau Cece nggak dikasih Tuhan, Cece nggak tahu. Mbak yang bingung tuh tobat, sekarang dia berhenti kerja gituan, agak membaik tapi masih error, udah mulai sholat meskipun bolong-bolong. Mbak yang ngangong-ngangong ke toko tuh ya, puji Tuhan. Saya tuh sebenarnya cuma mancing dia tuh waktu ke toko. Saya tanya, kamu kerja apa? Gak kerja ya? Dia bilang dia gak kerja. Saya udah tahu kerjaannya tuh apa. Tapi ya emang sih dia gak mungkin open juga. Bagaimana dia mau jujur sama saya untuk masalah hatinya, jadi gak mau jujur sama dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan ya, kalau dia sudah berhenti kerja, dan dia sudah mulai sholat lagi meskipun bolong-bolong, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Kyucing kemarin chatting saya lucu. Saya inget tuh saya lagi live di rumah saya di Jakarta. Padahal kita live kan cuma ngomong ngawur-ngawur tuh, kayak ngobrol-ngobrol doang. Pertama dia bilang, bahuku nih frozen shoulder udah 1 minggu gak bisa ngangkat katanya. Paginya chat saya, padahal saya nonton Cici live cuma 5 menit, frozen shouldernya sembuh. Saya bilang itu setannya kayak terlalu takut kali, apa gimana, gak ngerti dia. Bukan karena saya, bukan.
Karena kuasa Tuhan aja itu. Dari dukun dan berisi pasir, tapi demi apa Ribka nggak pernah dikasih apa-apa loh, C. Ya kalau merasa nggak pernah dikasih ya sudah. Ribka ini pelan Tuhan sudah kasih dia banyak tanda sekali loh, tapi dia terus pertanyakan. Jadi ingat mah kakekku, C, dia ikut Reiki dulu, sering diajak ibu konsultasi dari kecil. Terus gimana kakekmu habis ikut Reiki? Mbaknya sendiri di Bali, C, betul. Sendiri mbaknya. Jadi intinya kalau kita ikut Tuhan itu udah masuk ke jalan Tuhan, konsisten lah ya, paksa dirimu. Agama nggak jadi jaminan iman, akan Tuhan yang memberikan jaminan ya, Ci. Ya Tuhan aja yang bisa memberikan jaminan. Manusia mana sih yang bisa bilang, oh besok kamu masuk surga, besok kamu masuk neraka. Dirinya aja dia belum tahu masuk surga apa neraka. Memang kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan janjikan, tapi sampaikannya jangan setengah-setengah. Jangan cuman bilang kalau kamu masuk agama ini kamu langsung masuk surga. Padahal penjelasannya panjang, ada penundukan diri di situ, ada keberserahan, ada ketaatan, ada banyak sekali gitu loh. Ikut Tuhan itu kalau dibilang susah, kesannya susah, tapi gampang juga. Karena untuk teman-teman yang sudah melakukan pertobatan, dalam proses pertobatan, begitu mereka merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, banyak jalan yang dibukakan oleh Tuhan, mereka tuh nggak mau mundur lagi. Sudah kerasa enaknya kan gitu loh. Kalau ditanya mau nggak balik jadi dirimu yang dulu, semua juga bilangnya nggak mau. Berarti kan ikut Tuhan itu enak. Dibilang susah jadinya enggak. Kalau susah kan pada mundur, kenapa ini kok pada mau? Susahnya itu adalah ketika kamu beralih dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Dari dulu hidup yang salah ke hidup yang benar. Ketika kamu beralih itu susah. Beralih itu berat. Ya. Mau beralih itu berat. Karena apa? Kaki kita itu masih terikat dengan yang lama. Kita mau bergeser itu susah sekali. Mau lepasin cengkramannya itu yang susah. Ya itulah namanya pertobatan, makanya perlu kemauan. Iya, C, jadi Grab dia sekarang, dia sampai nangis, dia bisa berhenti kerja gitu, puji Tuhan. Terharu ya, sedih ya. Saya tuh kalau orang tuh ada perubahan positif, kerja gitu tuh maksudnya dulu tuh nih orang tuh prostitusi ya sayang ya. Terus dia tuh bertobat, dia sekarang memilih kerja Grab. Padahal dia waktu ke toko, dikonsultasi ini tuh kayak antara ada dan tiada, ngawang. Apa yang kita sampaikan dia nggak ngerti. Saya bilang mulailah sholat lagi. Kebetulan dia beragama Islam kan. Mulailah sholat lagi. Lalu dia bilang itu yang berat. Nah, gimana sih suruh sholat aja berat? Tapi puji Tuhan dia lakukan sekarang. Tuhan gerakkan hatinya. Beriman tanpa perbuatan yang baik yang nyatakan sia-sia. Orang beriman pasti betul perbuatannya. Kecuali iman itu hanya di angan-angan saja. Tapi kalau orang beriman pasti akan larinya ke perbuatan. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena kalau orang beriman itu pasti tunduk, dia taat sama Tuhan, dia akan ikut tuntunan Tuhan. Dan apakah tuntunan Tuhan akan menuntun Anda ke perbuatan yang buruk? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang dia beriman, tapi tindakannya berbalik dengan apa yang Tuhan ajarkan 1000%, beda lagi jadinya ya. Imannya kata siapa itu berarti? Karena kalau kita beriman, yang paling utama itu memang terlihatnya dari perbuatan. Ada kasih dalam diri kita. Ya. Tapi kasih yang dimaksud di sini, kalau buat saya pribadi, bukan serta-merta kita tuh benar-benar harus jadi orang itu yang berbeda dari karakter kita. Bukan serta-merta kita menjadi orang yang munafik, kita kesel juga kita nggak bisa ngomong, kan kasih ya. Enggak. Tapi kalau kita tidak tempeleng orang yang kurang ajar sama kita aja, itu udah kasih. Alias kita hanya diam saja ketika ada yang menyakiti kita tanpa membalas perbuatannya dia, itu sudah kasih. Ya, Anda nggak perlu pura-pura baik mendekati orang yang terus menyakiti Anda, peluk dia, tapi Anda ditusuk pisau terus sampai hati Anda kepahitan. Nanti iman Anda yang hancur.
Anda diem aja, nggak usah tempeleng balik, nggak usah ngapa-ngapain, udah diem, jaga jarak. Itu udah kasih. Kasih itu nggak selalu harus memeluk ketika Anda pun belum siap untuk memeluk. Banyak orang tuh pasang badan. Orang jahat sama dia, nggak apa-apa C, aku tuh kasih, aku mengampuni dia kok. Tapi aku sakit hati C, besoknya diulang lagi. Ya, akhirnya apa? Gimana yang terjadi? Sakit hati terus, ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya dia bilang memaafkan kemarin aja lukanya belum kering, sakit lagi. Maka kasih itu nomor 1, kasihilah dulu dirimu, mundur dulu, urusin dulu diri sendiri, baru peluk orang lain. Dirimu aja penuh luka begitu, ya. Makanya dalam pertobatan itu fokusnya diri sendiri dulu. Saya ngerti, kasihmu tuh begitu besar. Ngelihat orang gini susah, sedih, ngelihat orang ada begini sedih, ada begitu sedih, ada begini sedih, ada begitu sedih. Mau tolong. Kasih tahu ya, kalau lu nolong orang-orang kesetanan saat elunya belum siap. Pertama, kamu belum tentu bisa menangani gangguan yang timbul dari hal itu. Karena yang namanya kita mau nolong orang, pasti kamu juga tidak akan dibiarkan begitu saja dengan gampang. Yang kedua, fokuslah dulu sama dirimu. Banyak hal yang justru harus kamu benerin dari dirimu. Karena gini sebetulnya, ketika orang sudah melihat perubahan yang ada dalam dirimu, hidupmu jadi lebih baik, orang pasti kepingin juga mengikuti kamu. Orang pasti kepingin juga, kenapa sih hidupnya dia bisa sebagus itu? Kenapa hidupnya dia bisa sebaik itu? Kalau orang yang waras nih ya, sudut pandangnya dia tuh benar, kacamatanya dia ini benar, minusnya pas, bentuknya pas di mukanya dia gitu ya. Jadi dia bisa melihat dengan benar gitu ya. Dia pasti bakal mikir gini, ini orang kenapa ya kok hidupnya kayak gak terlalu banyak masalah? Ini orang kenapa ya kok sekarang kayak jalannya sudah berbeda? Kok dia jadi pribadi yang kayak lebih waras, lebih baik? Jadi secara otomatis dia akan ingin ikut caramu hidup, jalanmu hidup. Saat itu aku bisa bilang, saya sudah hidup di jalan Tuhan. Saya sudah lakukan pertobatan, saya sudah berubah gitu loh. Karena saat orang itu kita mau tolong, tapi dianya nggak mau ditolong, yang ada, kamu malah sakit hati. Padahal maksud saya baik loh C. Salah satu cara menolong orang yang paling simpel apa? Doakan orang itu. Dia nggak perlu tahu loh kamu doakan dia. Sekarang kamu tahu nggak saya doakan kamu? Makanya saya paling lucu kalau ada yang bilang C doain saya ya. Kayak saya nggak pernah doain lu aja. Tugas saya memang mendoakan kamu. Waktu kemarin itu C Meli chat saya. Dia kan sudah terjadi perubahan yang cukup baik ya. Mana C Meli nih? Gue puji lo lu C. Mana lu C Meli? Gue puji lo. Dia sudah terjadi perubahan yang cukup baik. Sudah lebih sabar sekarang ya kan, jarang marah. Lalu dia mimpi. Dia mimpi katanya saya makan nasi, setengahnya saya kasih dia. Nggak boleh dipuji katanya Eri Cemelia, berarti dibully aja dia nih. Bully aja dia Ria. Nggak boleh dipuji dia. Terus saya candain dia nanya saya, apa sih C kok saya bisa mimpi kayak gitu? Kamu makan nasi setengahnya kamu kasih. Intinya kami makan nasi bagi 2 lah, intinya gitu di mimpinya dia. Dia nanya saya, apa sih C artinya mimpi itu C? Kok aku bisa mimpiin kamu makan nasi separuh sama aku? Saya bilang sama dia gini, sekarang kamu udah lebih baik nggak? Lebih sabar? Iya. Jarang marah, udah lebih waras dia. Intinya dia udah lebih waras lah ya kan? Mimpi itu artinya separuh dari beban doamu yang seharusnya kamu doakan sendiri kepada Tuhan, sudah saya tanggungkan. Kamu hanya perlu menanggung separuhnya lagi. Makanya dibilang pantesan aku lebih jarang marah, kayak aku lebih tenang, aku lebih lempeng. Karena separuhnya sudah saya yang menanggung porsinya, separuhnya kamu. Apakah saya bilang sama dia waktu saya mendoakan dia? Enggak. Kalau dia nggak dapet mimpi itu juga, dia nggak nanya artinya juga saya nggak ngomong. Tapi dia bilang memang ya lebih ringan, lebih apa gitu. Dan saya hanya minta sama dia, tolong ya, jangan sia-siakan pertolongan Tuhan yang sudah diberikan ke kamu. Tolong kamu tuh jangan lagi melakukan kebodohan. Kontrollah dirimu dengan benar. Kalau kamu tahu kelemahanmu di amarah, ya kontrol amarahmu. Ya. Jangan sampai sia-sia gitu. Karena semua itu kehendak Tuhan aja. Ketika Tuhan mengizinkan saya, doa-doa saya itu menjadi peringan bagi memperingan doa-doanya dia gitu, memperingan beban doanya dia,
Ya semua itu kan kehendak Tuhan gitu. Bukan karena saya hebat, saya apa, enggak gitu. Tapi memang tugas saya itu adalah mendoakan orang-orang ini ya, yang agak crazy dikit ini. Saya juga crazy sih. Ada dibahas di jurnal Exorcist oleh Uskup Rossetti, ya, Exorcist Amerika, bahaya Reiki. Betul, itu bahaya. Tapi kalau saya yang ngomong, ntar saya dihujat ya. Jadi kalau lu mau lakukan, masalah gini loh, manusia wes dibilang bahaya, tetep aja, you know. Udah dibilangin bahaya, udah dibilangin efeknya seperti apa, tetep aja bandel, tapi bebal. Lebih baik kalau mau silakan lakukan. Kalau saya orangnya gitu, mau lakukan. Ntar kalau emang kamu sudah kepentok, paling juga kamu bertobat sendiri kan. Dilarang-larang saya dihujat soalnya. Anak saya SD bekerja, suka ngobrol hingga larut malam, merasa tidak nyaman, apa yang harus dilakukan? Oh, anak saya sudah bekerja. Kirain anaknya SD udah kerja, Ibu. Aku takjub loh. Aku baru mau salut. Anaknya SD udah kerja, baru aku mau salut. Suka ngobrol dengan siapa dia hingga larut malam ini, Bu? Maaf, Bu, ya ini pertanyaan saya kurang mudeng, kurang jelas ini. Rasa tidak nyamannya tuh siapa yang merasa tidak nyaman? Nih kata Eri yang sudah menjalani pertobatan, susahnya hanya saat awal karena iblis tidak tinggal diam, selebihnya tenang damai. Puji Tuhan. Waktu di rumah saya Eri bilang apa? Eri ini kan dapat diakupuntur waktu saya ke Jakarta kemarin. Dia sudah merasakan enaknya ikut jalan Tuhan dan dia tidak mau mundur lagi. Puji Tuhan. Linda, Ci, apakah saya bisa sembuh? Bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin, kuasa Tuhan itu besar. Masalahnya kamu terlalu keras kepala dan keras hati. Kamu merasa sudah mengampuni namun belum. Kalau kamu masih berkumpul dengan saudaramu pun, dengan keluargamu, kadang-kadang kamu masih mengingat luka-lukamu. Ya, Ci, perubahan sangat sulit, betul. Makanya hashtagnya sekarang kan perubahan, pemerintahan sekarang hashtagnya kan perubahan ya. Belum ada perubahan. Ibu suaranya seperti suara Ibu Darti. Siapa Ibu Darti? Kenalan dulu dong kita. Gangguan banyak, C, berat mau ibadah gangguan. Kalau sampai ibadahmu mengalami gangguan, berarti itu hal negatif dalam dirimu tuh sangat keras. Biasanya dibuat ngantuk, badannya sakit, gak nyaman, kepalanya pusing, dibuat marah. Bahkan ada yang mengalami gangguannya seperti ini, menghujat Tuhan di dalam hati, dalam pikirannya. Sampai dia tuh kaget, ini bukan saya loh. Saya gak pernah berpikir menghujat Tuhan, saya gak pernah berpikir berkata-kata kotor. Anak saya kayak mainnya terlalu gembira ini. Saya nggak pernah berpikir menghujat Tuhan, saya nggak pernah berpikir berkata-kata kotor. Tapi kenapa di hati dan pikiran saya ketika saya berdoa muncul itu? Itu gangguan, sayang. Caranya gimana? Lawan, fokusin. Saya pernah loh mengalami. Waktu saat itu saya masih lemah secara keimanan. Iman saya tuh nggak cespleng juga ya, nggak langsung cespleng gitu. Butuh proses kan. Di awal-awal ketika saya baru melakukan pertobatan, saya sudah harus melayani beberapa orang yang mungkin tidak secara online, nggak secara langsung ketemu, tapi ada orang-orang yang memang Tuhan mau saya tolong gitu saat itu, melalui saya lah. Tuhan mau tolong melalui saya gitu. Kemudian saya mendoakan orang ini, saya kasih arahan yang Tuhan perkenankan. Saya udah pernah cerita juga ini, selama 1 hari full di kepala saya itu ada kata-kata kotor yang tidak pernah saya ucapkan dalam hidup saya. Itu bahasanya alat kelamin, yang mana saya juga gak pernah mengucapkan itu gitu loh. Untuk daily life saya, untuk hari-hari saya itu emang bukan orang dengan perkataan yang kotor, dengan orang perkataan yang kasar gitu, enggak. Untuk menyebutkan alat-alat kelamin kayak itu sama sekali enggak pernah saya lakukan itu. Karena kayaknya eman banget ya lidah saya yang sudah Tuhan kasih ini untuk mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Nggak pernah saya, even sambil bercanda. Ada kan orang suka bercanda tuh ngomong-ngomongnya yang kotor-kotor kayak gitu, walaupun dalam konteks bercanda. Nah itu saya nggak pernah itu, memang nggak pernah. Tapi kenapa itu bisa ada di pikiran saya dan itu nyambungnya tuh ke Tuhan gitu. Saya tahu itu gangguan. Saya minta didoakan dan saya juga berdoa. Setiap kali tuh kata muncul, saya langsung memikirkan hal lain, saya pikirkan hal lain. Jadi seharian kayak orang gila. Baru ada kata depannya muncul di otak saya pikirkan hal lain. Bahkan ketika berdoa, kata-kata itu muncul, saya lawan, saya terus doa.
Kayak orang gila itu, benar kayak orang gila. Di pikiran kita seperti ada yang bicara lain, di kita lawan lagi. Tapi puji Tuhan saya melewati itu. Akhirnya hilang, terus tahu gangguannya pindah siapa? Ke suami saya. Tapi suami saya tuh orangnya bisa lebih cuek. Karena dia pikir emang itu juga bukan dirinya. Kami berdua bukan tipikal orang yang bicara kasar, bicara kotor gitu, enggak. Makanya kalau anak saya ada bicara yang salah, itu saya marah banget. Saya selalu bilang, Mami, Papi nggak pernah ngomong seperti itu. Kamu taunya dari mana gitu. Kadang-kadang ya terkontaminasi YouTube dan lain sebagainya. Walaupun bukan kata-kata makian, tapi menurut kami itu kata-kata kurang oke aja. Itu saya cukup keras untuk hal seperti itu. Ya, apalagi saya untuk mengucapkan itu, ya pasti bukan diri saya banget. Jadi kami berdua tuh tahu ini bukan kami, ini gangguan. Kami makin intens berdoa, kami melawan. Apa yang muncul di pikiran kami lawan. Makanya ketika saya bilang ke orang-orang bahwa pikiran itu bisa kok kamu kontrol. Karena saya melalui itu. Saya lawan kok, saya kontrol. Nggak mikirin itu. Lawan. Muncul kata-katanya saya dengking, saya lawan. Bedanya adalah Anda mau ikutin atau Anda mau lawan. Waktu saat itu saya lawan. Karena itu mengganggu sekali ya. Menghujat Tuhan dengan kata-kata itu emang kerjaan iblis tuh. Jadi gangguan itu ada banyak jenisnya. Kita emang dibuat susah ibadah. Karena iblis pun tahu. Satu-satunya kunci kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Satu-satunya kunci kita bisa mematahkan hal-hal yang negatif. Satu-satunya kunci yang bisa memberikan keselamatan sama kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Makanya Anda mau ibadah pasti diganggu, dibuat berat. Lalu apakah Anda pasrah? Kalau saya sih nggak mau. Nggak tahu kalau Anda. Kalau saya nggak mau. Apa yang membuat saya selamat, saya akan paksakan diri saya. Itu yang saya lakukan. Saya akan menahan diri saya. Sesungguhnya kalau sebagai manusia, ada banyak sekali orang-orang yang pengen kita tapokin, pengen kita tempelengin gitu ya. Alias orang-orang yang selalu kayaknya hidup gue udah baik-baik aja, lu bikin gara-gara aja gitu. Pasti ada orang-orang kayak itu di sekitar kita. Sejujurnya banyak sekali yang pengen saya tapokin. Tapi karena saya tunduk pada Tuhan, saya menahan diri. Kalau kita mengikuti diri kita, cenderungnya pasti buruk. Maka itu ikut Tuhan, ada kontrol dirinya. Termasuk dalam ibadah itu. Ya. Berat, say. Bukan Anda aja yang kadang-kadang malas doa. Saya punya tugas doa jam 5 pagi, udah kayak ikut sholat subuh. Tahu nggak? Tuhan itu luar biasa. Saya itu punya jam doa jam 5 pagi. Karena Tuhan tuh tahu, Cece ini nggak bisa kurang tidur. Bu Ami bilang apa? Udah enak tugas doamu tuh jam 5 pagi. Karena Bu Ami itu bisa dari tengah malam sampai pagi gitu. Kalau saya tugas doanya jam 5 pagi, doa khusus. Ya doa khusus untuk semua orang, bukan untuk diri saya. Cara Tuhan tuh luar biasa. Saya ini nggak pernah pasang alarm. Alarm handphone saya tuh nggak pernah saya pasang. Pusing kalau pasang alarm itu kayaknya nggak enak banget, tidurnya keganggu. Berhubung saya juga nggak ada tugas apapun. Kalau ngantar anak tuh biasanya memang di jam saya udah bangun gitu ya. Saya nggak pernah pasang alarm. Tapi karena tugas doa saya jam 5 pagi, setiap jam 5 pagi saya tuh melek. Entah karena saya mau pipis, entah karena apa. Pokoknya jamnya di jam 5 pagi aja. Dibangunin Tuhan secara natural. Dan saya harus doa. Padahal itu jam tidurku. Aku suka banget tidur. Saya tuh suka banget tidur. Tapi saya nggak bisa tidur siang. Jadi saya hanya bisa punya jam tidur malam. Saya sampai berdebat sama Bu Ami. Waktu hari itu saya bangun jam 5 pagi, saya berdebat sama Bu Ami. Mau bandel ceritanya. Bu Ami bilang nggak boleh tidur lagi, kamu harus doa. Iya, aku bilang, habis doa kan aku boleh tidur lagi. Bandel saya mendebat dia. Ya udah tidur lagi aja sana, kan bilang kayak itu. Bu Ami udah kesel kali sama saya karena saya debat-debat. Emang kenapa saya harus doa jam segini gitu? Saya bilang, ya emang itu tugas kamu. Iya, abis doa kan saya bisa tidur lagi. Debat-debat nggak ada guna. Padahal saya udah tahu juga sih jawabannya. Saya ngedebat Bu Ami juga nggak ada gunanya gitu. Tapi ya itulah ya. Dan ada rasa nggak terima aja. Kayak jam tidur saya diganggu, terus nggak boleh tidur lagi. Cuman bingung mau mendebat siapa. Yang saya debat tuh Bu Ami jadinya. Walaupun saya tahu itu nggak berguna. Ya, bukan Anda aja yang malas doa. Jam 5 pagi saya disuruh doa, terus sebenarnya saya agak, kenapa sih harus jam 5 pagi gitu kan. Tapi ya sudahlah ya, dijalani aja. Dipaksa dirinya. Makanya Bu Ami bilang, kalau ngantuk ya matanya dibuka waktu sambil doa. Jangan tutup mata berarti. Kalau seger nggak bisa fokus, matanya tutup biar bisa fokus.
Tapi kalau ngantuk, buka matanya gitu ya. Intinya Anda harus memaksakan untuk melakukan ibadah itu. Hebat orang yang mau bertobat, sangat hebat, soalnya harus siap hidup cukup apa ini tah? Kalau kalau dibilang orang hidup bertobat tuh harus siap hidup cukup, nggak juga. Saya nggak cukup aja, Tuhan kasih kelebihan. Bukan ngomong sombong soal hal ini ya. Menurut saya Tuhan itu begitu baiknya dalam hidup saya. Kemarin saya baru ngomong di grup yang ada Eri dan lain sebagainya. Kemarin itu tadi pagi ya, Tuhan itu sangat baik loh sama saya bilang. Waktu kecil saya tuh anak yang kalem, tapi nggak tahu ada aja kejadian yang bikin heboh. Kamu lihat muka saya sekarang nih, ya, kulit saya kamu lihat, tidak ada bekas luka sedikit pun, bekas jerawat pun nggak ada, ya ada flek satu, ya. Percaya nggak, waktu kecil muka saya tuh pernah hancur dari bagian sini sampai sini, setengahnya hancur. Saya keseret di jalan berbatu itu kurang lebih mungkin sekitar 50 meter. Muka saya hancur. Saya dibersihin pakai cairan kuning tuh sama mama saya. Sakitnya luar biasa. Teman-teman sekolah saya takut lihat saya. Ya iyalah, muka bekas luka dari sini sampai sini. Tapi begitu baiknya Tuhan. Luka itu kelupas. Lepas kulitnya yang luka bagian luar itu sama sekali nggak ada bekasnya. Orang bilang, oh itu kulit manusia, emang kayak gitu, gini gitu. No, buat saya itu kebaikan Tuhan. Sama sekali kamu sekarang lihat kulit saya nggak akan ada bekas. Tapi kejadian itu ada. Itu saya umur 5 tahun kalau nggak salah. Dada saya pernah tersiram air panas. Kulitnya kelupas. Saya siram air dingin langsung, saya pakein handuk, kulitnya terangkat semua. Tapi ya nggak mungkin ya saya tunjukin dada saya ya. Tapi tidak ada bekas sama sekali. Itu kamu tanya suamiku aja, nggak ada bekas sama sekali. Yang ada ngebekas tuh cuma luka robek di paha saya, itu pun nggak terlalu kelihatan. Saya bilang itu kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya mungkin kita lupa dengan hal-hal kecil. Berkat. Bahkan ketika saat itu saya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan aja saya udah dijaga. Sampai hari ini, dari masa pertobatan saya sungguh-sungguh, Tuhan tidak hanya memberi cukup bagi saya, tapi Tuhan beri lebih. Kasih Tuhan itu kalau dibilang melimpah itu sangat melimpah. Bukan soal materi aja loh ya. Kalau materi cukupnya orang itu selalu kurang masalahnya. Tapi saya merasa seluruh hidup saya itu diubahkan. Saya merasa saya lebih dikasihi oleh orang-orang di sekitar saya. Saya mendapatkan banyak kasih. Kemarin Eri liburan ketemu Bu Ami di Jogja. Mereka lagi liburan ke satu pantai. Di situ ada sumber mata air doa yang tiba-tiba muncul. Terus entah bagaimana hari itu Eri juga pas bawa galon. Jadi Eri ambil dari situ untuk dirinya dan untuk anak saya 250 ml air itu. Karena saya Tuhan pakai, bukan karena kuasa saya juga ya, itu karena saya Tuhan pakai untuk menolong Eri dalam proses sakitnya dia. Saya bantu akupuntur, dia merasa lebih enakan. Tuhan juga pakai Eri untuk menolong saya. Makanya Anda jangan capek-capek berbuat kebaikan ya. Mungkin bukan ketika saya tolong Eri yang langsung membalas saya, enggak. Tapi saya terima kasih perhatian tuh dari banyak orang gitu. Termasuk untuk sakitnya anak saya. Ketika saya bilang saya butuh air dari Yerusalem, saya butuh air dari sini gitu. Banyak sekali orang yang bahkan tidak saya kenal mau menolong saya, memberikan saya air itu, air doa itu. Banyak sekali. Sampai saya bingung gitu. Ini orang-orang nggak kenal saya kok bisa ya mereka mau tolong saya. Itu loh cara Tuhan bekerja. Menunjukkan kasih itu ada dan kasih itu nyata. Pertolongan itu ada. Pertolongan itu nyata. Ketika kita buat baik aja dengan tulus, biarpun Anda bilang saya galak gini ya, banyak loh yang sayang sama saya. Tanya deh. Boleh saya GR, karena memang begitu banyak yang baik sama saya.
Eri itu sampai belan-belanin dari Jogja bawa air itu ke Jakarta pagi-pagi sebelum saya flight, dia gojek ke saya. Air doa. Jadi Anda tuh kalau bilang hidup dalam Tuhan itu harus siap hidup cukup, saya bilang justru berlebih-lebihan dalam kasih. Pertolongan Tuhan itu berlebih-lebihan. Kasih dari orang itu saya terima itu bener-bener kadang membuat saya itu ngerasa kayak aduh, malu. Saya dipinjemin mobil sama Eri, coba. Di Jakarta kan saya nggak ada mobil tuh, kami udah ada rumah nggak ada mobil kan susah juga kemana-mana ya. Dipinjemin mobil saya sama Eri anterin ke rumah saya mobilnya sebelum saya sampai di Jakarta. Terus Eri bilang apa? Nggak usah diisi bensinnya, C. Agak gila-gila Eri ini juga. Nggak usah dicuci mobilnya, C. Pakai tolnya, C. Sampai suami saya bilang apa? Yang Eri bilang enggak, kita lakukan semua. Karena segitu baiknya dia sama saya gitu loh. Jadi kalau Anda bilang ikut Tuhan itu cukup, harus siap cukup, no, ikut Tuhan tuh berlebih-lebihan loh. Bener, kasih itu saya terima luar biasa berlebih-lebihannya. Sampai kadang saya sungkan sendiri ya. Karena saya termasuk orang yang cuek sebetulnya. C. Luka hati untuk menyadarkan kita masih ada kepahitan. Betul juga sih, kalau ada luka itu membuat kita sadar. Tapi banyak orang nggak sadar lukanya, itu masalahnya. Makanya jangan terus kasih hatimu terluka. Bu, kalau selalu dikelilingi orang-orang yang vampire energi itu maksudnya adalah penyedot energi positifmu. Pindah lingkungan, ganti lingkungan. Kalau bisa ganti lingkungan, ganti lingkungan. Karena memang orang-orang yang toksik itu hanya akan menyiksa Anda. Apalagi kalau kita belum benar-benar siap, benar-benar kuat. Yang udah kuat aja kayak udah males dah ngurusin gitu. Setuju, C. Berapa hari lalu Ripka mandi garam dengar pujian doa sampai nangis karena mengampuni itu gak mudah. Sangat tidak mudah. Mengampuni itu tidak mudah. Makanya jangan bikin gara-gara terus. Menghindar. Anda punya kok pilihan untuk itu. Apakah menghindar itu jahat? Tidak. Anda tempeleng dia jahat, Anda jambak dia tiba-tiba jahat. Tapi menghindar itu gak jahat. Ya. Iya loh, C, kayak teman gerejaku, Mih kemarin dia chat bener-bener buntu, dia gelap kali hatinya kayak sudah nyerah. Maaf, Ci, orang kalau kita kaya baru dikawanin, kalau kita cantik baru dekati. Enggak juga. Kamu jangan cari temen yang kayak gitu. Saya dari dulu punya temen ya. Dari kami cuma punya uang 50.000 buat jalan-jalan, buat hangout. Sampai hari ini kami ya punya lebih dari 50.000. Pertemanan kami tidak ada yang berubah. Ada teman kami yang dulunya secara ekonomi mampu, kemudian dia mengalami penurunan ekonomi. Apakah kami berubah sama dia? Tidak. Enggak. Teman tulus itu banyak. Saya nggak ngerti dengan orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan teman-teman yang tulus. Jangan-jangan ini karena kamu juga memandang orang dari sisi seperti itu. Tapi sejak dulu saya bertemu dengan orang-orang yang tulus. Karena saya juga kalau berteman nggak mikir tuh mereka kaya, mereka miskin. Temenmu kaya, emang kamu ditraktir terus? Nggak juga, say. Nggak, say. Lama-lama dibilang, lu teman pengeretan jadinya kan. Terserah aja dia kaya, mau gimana. Punya teman yang miskin juga belum tentu nyusahin kamu. Banyak teman-teman saya, mohon maaf, yang mungkin secara ekonomi lebih kurang. Tapi mereka itu sangat baik dan justru lebih tahu diri. Jadi makanya kalau berteman sama orang tuh nggak perlu, emang dia cantik, kamu jadi cantik. Berteman sama orang cantik, auto cantik kamu. Enggak, justru kamu dibanding-bandingin lagi ntar sama dia. Nanti kamu bete sendiri. Maaf, malam C, tolong lihat anak bungsuku gampang cengeng, udah kelas 5. Sebenarnya bukan gampang cengeng. Anak ini tuh memang hatinya lembut, mudah nangis. Ada apa dikit tuh dia tuh bawaannya tuh ya mau nangis aja gitu. Karena dia bingung sendiri mengekspresikannya. Ya nggak apa-apa. Vina, Ci, saya boleh di Terawang. Ngapain kamu di Terawang-Terawang? Saya tuh nggak bisa terawang orang. Nah, saya bukan dukun, disuruh nerawang.
Tapi yang mau saya sampaikan adalah perbaiki ibadahmu, karena sejauh ini ibadahnya sangat bolong-bolong. Terus jangan terlalu ngerasa bersalah pada hal-hal kecil yang gak penting. Ya, belajarlah mengampuni juga. Pertama-tama ampuni dirimu sendiri, karena kamu selalu menyalahkan dirimu. Saya berhubungan sama istri orang, saya sadar saya salah. Tiap doa selalu minta dipisahkan, tapi kok nggak pisah-pisah, Cik? Ya, itu pilihanmu mengikuti hawa nafsu. Tuhan sudah jauhkan pun kamu lari mendekat, itu masalahnya. Kamu bilang kenapa nggak dipisah-pisahkan, Cik? Tiap hari kau cari dia, ya sama aja. Kalau kau udah tahu salah, kau yang berhenti, kau yang stop, sayangku. Gimana cara Tuhan pisahkan kamu? Tiba-tiba salah satunya metong gitu. Hidup itu nggak seperti itu konsepnya juga. Kamunya sendiri juga harus stop. Udah tahu dosa, gaspol remblong. Nggak bisa dong. Suka sama suami orang, gimana dong ini cinta? Cinta itu suami orang, Neng. Nggak bisa gitu konsepnya. Enak banget alasannya cinta. Cinta tuh seharusnya tidak menyakiti. Bukan buat Anda berdua aja, tidak menyakiti orang lain juga kalau cinta itu. Itu baru benar, tuh kasih. Karena kasih itu bukan untuk berdua-duaan aja. Moto saya dan suami saya tuh ya, orang berkele kita jauhin. Jaga jarak. Cari jarak aman. Orang baik kita kumpulin, kita deketin. Kita berteman sama yang waras. Berkenal sama banyak orang, tapi deketnya sama yang waras. Yang gak waras gak usah. Kenapa? Menghindari masalah. Anda berkumpul nih dengan orang-orang yang crazy nih, yang gak waras nih. Mereka aja hidupnya udah bermasalah. Di dalam masalah, keluar pasti masalah. Makanya banyak orang kerjaannya apa? Berantem sama temennya. Ribut, ntar arisan berantem. Ntar kumpul sama ibu-ibu sekolah berantem, sama si ini berantem, itu berantem. Hobi banget berantem, emang kagak ada kerjaan. Apalagi nih kita nih udah umurnya nih udah bukan anak-anak gitu ya. Mau nyebut umur agak malu nih. Mau ngaku 17 udah gak ada yang percaya. Tapi maksudnya kita ini udah pada dewasa, guys. Jadi nggak perlu kita tuh cari masalah terus. Nggak perlu, ya. Pilih orang-orang yang memang pantas dijadikan sahabat, dijadikan teman. Ngobrol sama teman-teman, sebagai ibu saya tidak nyaman. Kenapa Anda nggak nyaman kalau dia ngobrol sama teman-temannya? Anak Anda itu kesepian loh. Dan ketika dia ngomong sama teman-temannya, dia ngerasa itu kayak melepas lelah, dan kayak dia ngerasa punya teman bicara untuk melepaskan stresnya dia, refreshing gitu. Cuman mungkin perlu dikasih tahu sama dia untuk kontrol jamnya, dan jangan lakukan yang aneh-aneh gitu. Lah ibu sama anak juga bukan yang komunikasinya baik, tapi anak ngobrol sama orang lain, ibu merasa terganggu. Sutris nanti anaknya, Bu. Sutrisno dia, Bu. Nggak ada teman bicara. Orang itu kadang-kadang perlu kok manusia lainnya untuk menjadi teman bicara kita gitu kan. Aku dulu gitu sakit banget tiap doa, kadang menghujat Tuhan, pengen robek Alkitab. Ya wajar lah ya, kucing nih yang dalam badannya dulu asirihi semua. Waktu doa pembersihan aja dia udah kayak donat gelundung-gelundung gitu, ya kan. Jadi kalau ada reaksi-reaksi yang ekstrim gitu saya mewajarkan. Tapi dia bisa melawan itu, kucing aja bisa melawan itu. Awas kalian gak bisa. For your information aja ya, yang ada di badannya kucing itu bukan makhluk loh, itu iblis, literally iblis. Kenapa bisa ada hal-hal seperti itu terikat sama dia? Kebetulan dia berhubungan dengan orang yang terikat dengan gereja setan. Jadi dalam badan dia tuh iblis. Bagaimana reaksinya dia nggak se-ekstrim itu? Dia datang ke toko saya pertama kali kakinya nggak bisa jalan. Habis didoakan bisa tegak, bisa jalan. Pertama dibilang dia punya sakit apa, banyak kali lah. Ada dibilang payudaranya, ada apa, perutnya ada apa, dia harus operasi dan lain sebagainya. Setelah dia pembersihan, dia berdoa, dia nggak perlu operasi semua itu. Kayaknya Cucung udah pernah ngasih kesaksian ini ya, kalau teman-teman yang rajin nonton live.
Kuasa Tuhan itu besar. Makanya kalau kamu sakit, kamu bilang medis gini gitu, nomor satu kamu lupa, kamu doa lu sama Tuhan minta kesembuhan. Ya. Itulah yang terjadi kalau kita berhubungan dengan hal-hal yang salah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena dari keluarganya Kyucing juga bukan yang bersih-bersih amat. Cuma ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa dari Kyucing untuk perjalanan hidupnya dia. Tapi dia bisa melewati itu dan dia sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Kuncinya adalah Anda mau atau tidak, gitu aja. Ya sayang ya. Kalau Anda bilang Kyucing ini ekstrim nggak? Ekstrim, termasuk ekstrim. Dibanding Helena, untuk penghuni dalamnya sih lebih ekstrim Kyucing. Ya. Helena tuh sama Kyucing lebih ekstrim Kyucing lah. Kalau Helena itu cuman banyak jumlahnya tapi tidak bertaring, tidak terlalu gawat gitu. Kalau Kyucing punya itu kuat-kuat, gawat-gawat. Ya saya merasakan udah mau, kok ke slide-nya cepet sekali nih, ya Allah, gak kebaca deh, mohon maaf ya itu. Semalam saya mimpi teman SMP saya terlihat pakai seperti putri pakai gaun panjang cantik sekali seperti dongeng-dongeng. Dan dia berjalan di bawah pohon. Tuh kenapa ya, C? Nggak apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Hanya dia mendoakan kamu aja beberapa kali. Malam, apakah ibu saya ada pegangan dari kakek saya? Ada, turun-temurun. Dan itu harus diturunkan lagi ke salah satu anaknya yang perempuan juga. Ibunya udah tua, agak sakit-sakitan ya. Biasanya kalau orang udah dikasih pegangan atau ada pegangan sakit-sakitan, tapi sorry ya, meninggalnya sulit. Aku sekarang malas banget doa. Udah tau males ya, kok lawan lah. Semua orang juga males kalau diikutin malesnya. Lawan say. Lakukan tetap ibadahnya. Teh, ceritain siksa neraka dong. Nggak tahu Bilqis, aku belum pernah masuk ke neraka soalnya Bilqis ya. Nggak pernah, belum ada yang masuk ke neraka sejauh ini. Karena pintu surga dan neraka itu dibukanya nanti waktu saat kiamat. Saya nggak menceritakan yang, kalau yang masalah di buku Alkitab, Al-Quran gitu, kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau saya menceritakan siksa neraka, saya aja belum mengalami siksa neraka itu. Amit-amit saya nggak mau Bilqis, nggak mau saya. Saya mengejar surga kalau Tuhan perkenankan. Tapi terserah aja, Tuhan aja yang mengajak kita kemana ya, membawa kita kemana. Karena itu semua hak Tuhan. Boleh dong ya kita berharap dan berusaha gitu. Tapi kalau kamu tanya siksa neraka, Cici juga belum mengalami. Cuman yang saya tahu neraka itu pastinya panas kayaknya ya, dari cerita-cerita yang ada gitu kan. Kalau sampai saya sudah tahu siksa neraka, tapi kalau tahu siksa neraka, saya rasa semua manusia kalau tahu siksa neraka pasti bertobat sih. Karena sejauh ini ya, ketika saya mendoakan gitu, ketika saya mendoakan orang-orang kesurupan apa gitu, mereka tuh paling takut dengan api neraka. Mereka tuh paling takut dengan api Tuhan itu gitu loh. Ya roh-roh jahatnya itu paling takut dengan api Tuhan. Jadi kayak saya rasa kalau kita masuk kena api Tuhan itu dalam neraka itu mungkin goodbye lah kita semua nih, pasti bertobat kita. Cuman saya nggak tahu juga karena saya belum pernah gitu. Dan amit-amit saya nggak mau ditolak. Kalau aku doa suka bosan sama kata-katanya karena merasa diulang-ulang. Ibet, cubit juga nih pipinya nih ya. Cubit juga pipinya Ibet nih. Emang kamu doamu bervariasi kayak gimana? Saya juga kalau doa kata-katanya biasa-biasa aja diulang-ulang. Yang penting tuh imannya Ibet, bukan kata-katanya doang. Apa gunanya doanya berpuisi juga tanpa iman? Aneh-aneh aja deh. Makanya ya saya tuh aneh kalau orang tuh nggak mencari kesembuhan itu kesana kemari dulu tapi lupa berdoa.
Oh saya sakit ini, saya mau ke Singapura sini itu, nggak apa-apa kalau punya duitnya, ya nggak? Terserah mau kemana kalau punya duitnya. Tapi jangan lupa yang memberikan kesembuhan tuh Tuhan. Saya udah lihat banyak orang cancer, tumor, kista, itu disembuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan tuh kalau memberikan kesembuhan tuh caranya tuh dahsyat. Sekalipun kamu ketemu dokter yang paling hebat sekalipun, kalau Tuhan bilang nggak sembuh, nggak sembuh. Cici anakku nomor 1 nggak tahan denger live Cici. Kenapa dia nggak tahan? Sofia, selamat malam C. Bagaimana Cici lihat saya? Penuh kepedihan, penuh kegelisahan. Itu aja sih yang dominan dalam dirimu. Amarah aja nggak terlalu besar, sedih aja. Sering sekali mempertanyakan kenapa sih hidup saya kayak gini? Apa sih arti hidup? Ya. Nyari sahabat ibarat nyari satu jarum di tumpukan jerami. Ada betulnya. Ada betulnya. Memang gak semua orang bisa jadi sahabat. Banyak juga orang yang kita anggap sahabat ngomongin kita di belakang. Ya, banyak itu. Tapi berdoalah kalau emang orang-orang baik itu harus ada, pasti akan ada kok untuk kita. Sandi, maaf C, aku gimana sekarang? Sandi, pertanyaanmu tuh setiap kali live selalu sama. Tadi aku baru bahas dia sama Cemeli. Soalnya si Cemeli tuh bilang apa? Tiap kali Sandi nanya, aku kena semprot juga C. Gemes aku sama Sandi. Udah gitu Cece tahu nggak? Kalau si Sandi dijawab, Sandinya live C. Sandinya nggak nonton live-nya Cece. Jadi ntar dia nanya lagi katanya, aku kena semprot lagi. Sandi, kamu tuh udah luar biasa. Tadi saya bilang sama Meli, kamu tahu nggak kenapa Sandi tuh selalu bertanya seperti itu? Dia gimana keadaannya sekarang dan lain sebagainya. Karena dia sebegitu traumanya untuk kembali menjadi Sandi yang dulu. Sandi itu kenal kami dari mana? Dari live juga. Dia scroll TikTok, dia lihat live kita. Dan nggak tahu apa yang membuat dia tertarik untuk nonton saat itu apa yang saya sampaikan saya juga nggak tahu, tapi ada satu hal yang menyentuh hati dia karena sebetulnya dia sudah berencana untuk memetongkan dirinya besok, tapi malam ini dia nonton live itu. Saya juga nggak tahu ya, siapapun yang hadir di live ini, saya percaya itu karena perkenanan Tuhan, termasuk untuk orang-orang yang usil, orang-orang yang ngomongnya jorok-jorok, pikirannya purnu-purnu dan lain sebagainya, yang komennya enggak-enggak, terutama di YouTube ini. Saya yakin ketika Anda hadir di live ini, kalau kuping Anda dibuka, pasti Anda menerima hikmat baik. Gak mungkin enggak ya. Mudah-mudahan juga bisa membersihkan pikiran Anda yang agak kotor itu gitu kan. Jadi Sandi itu nonton, padahal dia sudah berencana besok dia mau memetongkan dirinya. Tapi cara Tuhan menolong dia sungguh luar biasa. Akhirnya kami ketemu, tuh saya sempat ke Jakarta, dia ketemu juga dengan Ibu Ami. Dan sejak itu dia berusaha untuk hidup di jalan Tuhan. Sangat wajar kalau dia terus bertanya, apakah dia sudah baik-baik saja atau belum. Karena rasa ketakutan untuk hidup seperti dulu tuh terus ada. Dia nggak mau, dia ingin hidupnya jadi lebih baik. Kalau orang sudah memutuskan untuk memetongkan diri, itu kamu tahu berarti berapa berat bebannya dia. Gak ada tuh orang yang masalahnya sekecil upil memetongkan diri, gak ada. Orang tuh biasanya sudah gak buntu semuanya baru dia berpikir untuk memetongkan diri. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bersama Tuhan ada jalan masuk ke satu masalah, ada juga jalan keluar. Even masalah itu lu yang buat, Tuhan akan bukakan jalan keluar bagimu. Lagi pula kalau dipikir-pikir hidup ini ya, pertama, tidak ada yang baru di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah pernah ada sebelumnya. Ada firmannya itu. Di bawah tidak ada yang baru di bawah matahari. Selama ini segala sesuatu itu sudah pernah ada sebelumnya. Jadi kalau Anda berpikir hari ini, Anda berpikir
aku punya masalah besar. Aku punya masalah. Guys, kabar baiknya adalah masalahmu itu bukan masalah baru. Sudah pernah ada orang yang mengalami masalah seperti kamu. Nggak tahu itu kabar baik atau buruk ya. Tapi saya rasa itu kabar baik. Karena kalau sudah ada orang yang mengalami seperti kamu dan mereka melewati masalah itu, ya berarti you juga bisa. Kamu juga bisa. Nothing's new under the sun, kalau kata orang bule ya, yang pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Orang bilang sekarang nih mobil baru, enggak, dulu juga ada mobil. Cuman bentuknya mungkin berbeda. Apapun tuh tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Penemuan apapun itu, hanya mungkin bentuknya saja yang berbeda. Itu kata firman. Dan itu emang betul. Jadi kalau kamu punya masalah dan dikatakan tidak ada masalah yang baru di dunia ini, tidak ada hal yang baru, berarti sudah pernah ada orang-orang yang melewati masalahmu. Nah, bersyukurlah. Berarti orang itu sudah pernah lolos. Kalau dia aja lolos, kamu juga bisa lolos. Memang ada juga orang-orang yang putus asa ketika menghadapi masalah itu, karena dia yang memilih untuk putus asa. Nah, kamu jangan jadi orang-orang yang memilih untuk putus asa. Makanya kenapa saya mengangkat Viti bahwa iman itu aja yang bisa menolong kamu. Saat kamu sudah mentok, sudah nggak punya jalan, nggak ada lagi yang bisa tarik tanganmu selain Tuhan. Dan hal-hal yang bahkan menurut kita mustahil, nggak mungkin, buat Tuhan tuh mungkin. Jadi kenapa kamu masih sulit untuk berserah, sulit untuk percaya? Saya nih bisa ngomong begitu bukan hanya untuk menghibur kalian, bukan bohong-bohong gitu, bullshit gitu, nggak. Tapi karena saya melewati itu, hal-hal yang bahkan saya pikir ini kayaknya nggak mungkin deh, ini kayak sulit deh. Tuhan buka jalan. Saya yakin itu bukan karena kemampuan saya. Saya yakin itu bukan karena diri saya, bukan karena suami saya, tapi semua karena Tuhan. Karena dari itu, setiap kali saya punya masalah sama suami saya bukan saya bermasalah sama suami saya, bukan, kami berdua menghadapi satu masalah gitu ya. Kadang-kadang ada ketakutan, kebingungan, kenapa sih ini begini, begitu gitu ya sebagai manusia. Tapi selalu saya kuatkan dia dan dia juga menguatkan saya bahwa kita berserah aja sama Tuhan. Karena kita sudah melihat berkali-kali pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang mau kita lewati itu, pasti ada pintu keluarnya. Pintu keluarnya Tuhan yang sediakan. Tugas kita apa? Jalanin aja. Jadi kalau Anda punya masalah hari ini, minta Tuhan tuntunan dan tugasmu jalanin aja. Atau mungkin memang ada masalah itu yang memang harus kita lepaskan saja, kita tinggalkan saja. Tadi pagi ada yang bertanya ke saya udah pernah ngomong sama dia dan suaminya harusnya berpisah. Oke, tapi Tuhan membenci perceraian, ya nggak tahu. Udah. Saya malas menjelaskan lebih panjang, cuman jawabannya dia seharusnya berpisah gitu. Ya, tadi pagi dia tanya lagi sama saya. Sis, aku boleh nanya nggak? Kebetulan ini kenalan saya, dia chat saya. Saya bilang ya boleh aja C, saya bilang gitu. Tapi saya ketik C-nya tuh typo, jadi cere gitu. Saya emang hobinya typo kalau ngetik. Biasanya ngebenerin ketikan saya tuh di grup tuh ada Eri gitu ya. Pokoknya yang udah tahu-tahu saya rajin typo tuh dia ada yang ngebantu ngebenerin. Admin saya aja kayaknya kalau baca ketikan saya tuh pakai mata batin, karena typonya banyak banget. Tapi dia udah ngerti maksud bosnya tuh apa. Dia bilang, saya sudah ngobrol dengan suami dan kami kayak sepakat berpisah, anak pun sudah tahu. Menurut kamu gimana? Saya cuma jawab sama dia, kamu jangan tanya menurut saya, tapi saya kasih tahu kamu jawaban yang saya dapat. Berpisah dalam 7 bulan ini. That's it. Menurut saya kadang-kadang ada masalah yang memang harus kita tinggalkan saja. Ikhlaskan untuk lepaskan. Lalu kita bisa berjalan dengan lebih baik. Gak semua harus dibetulin. Kalau bisa betulin sangat baik. Dari hal itu saya belajar, oh banyak masalah yang harusnya kita memang sebagai manusia sudah lah ikhlasin aja, lepasin. Bukan semua orang saya suruh cerai loh ya. Kalau gak dapat jawaban dari Tuhan saya juga gak jawab. Hari ini aku error karena jatuh cinta sama laki-laki yang gak bisa aku miliki. Enita, kamu tuh errornya setiap hari, Enita.
Pusing Cece. Ci, saya sering was-was. Ya karena kau kurang beriman. Apa yang kau was-wasin? Tuhan sudah jaga kamu. Kamu lihat Cece ini ya. Kalau Cece masih bisa hadir di live tiap hari ini, atau kamu masih bisa mengakses hidup Cece, alias lukat suci itu masih ada, admin masih menjawab pertanyaanmu gitu ya, alias saya sama Bu Ami masih ada, kamu harus percaya banget dengan perlindungan Tuhan. Karena kalau kamu bilang masalah serangan-serangan, hal-hal yang bikin was-was, kami tuh harusnya 1000 kali lebih was-was dari kalian. Orang-orang yang melakukan pelayanan, yang mendoakan orang pasti tahu bahwa ada serangan balik. Jadi kalau kami ini aja masih hidup, semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Kalau kamu lihat saya masih hidup, berarti kamu jangan was-was. Masih hidup dalam artian bukan karena memang waktunya sudah dipanggil Tuhan, nanti itu masih lama waktu saya kayaknya. Bukannya sombong, bukannya GR, tidak. Tapi Tuhan sudah tunjukkan nyata depan kamu. Hal-hal negatif itu Tuhan bisa halau buat kamu. Kok kamu masih tidak percaya? Terus buat kalian ya yang sering ngerasa was-was, gak tenang, gelisah dan lain sebagainya, itu ada doa di Spotify. Mungkin kamu bakal gak nyaman ngedengerin itu, tapi paksain dirimu ngedengerin. Itu doa tuh efektif banget. Saya waktu tinggal di salah satu apartemen ketika saya holiday kemarin, apartemen itu tuh waktu pembangunan banyak banget orang metong di situ ya. Suami saya tuh nunjukin itu waktu dia mau booking, dan saya mengiyakan. Walaupun saya sudah melihat tuh setan-setan yang ada di situ ya. Waktu saya mengiyakan ini, saya udah ngelihat ada sesuatu yang ada di kamar, ada yang apa gitu. Ya tapi ya sudahlah, memang Tuhan perkenankan saya untuk di situ. Dari sebelum masuk saya udah berdoa, dan walaupun kami keluar jalan-jalan, malam tidur pun itu doa Spotify itu suami saya puter terus. Saya nginep di situ 5 hari. Di hari kedua aja, hari pertama saya doakan, terus Spotify nyala terus, di hari kedua aja itu hawanya sudah beda, sudah enak banget. Walaupun masih sih ada yang berusaha mengganggu, tapi hawanya tuh beda. Jadi doa tuh 24 jam saya putar dalam situ. Kamu sering ngeluh, tokomu sepi, rumahmu panas, kamu emosian, kamu gini, kamu gitu. Putar 24 jam, Neng. Enek-enek lu denger suara saya, setannya lebih enek. Aku udah setel 24 jam aja, pas mau tidur kadang-kadang masih ada rasa gak nyaman karena hal-hal negatif dalamku. Iya, puter 24 jam, tanya deh. Ya. Tanya sama orang-orang yang sudah mencoba mendengarkan doa itu dan ikut berdoa. Ada yang baru suruh ngedengerin dia udah merinding-merinding, paksain dirimu. Kamu jangan kalah sama setan di badanmu ya. Jangan menganggap remeh doa itu. Bukan karena saya mendoakan, tapi itu karena tuntunan Tuhan, saya harus buat doa itu karena banyak yang butuh gitu. Dan ternyata kepake juga sama diri saya sendiri waktu lagi liburan itu ya. Itu apartemen bener-bener deh, tapi aku gak mau ngasih tahu kamu apartemennya apa. Biarin aja kamu, ya. Nah itu karena saya juga banyak tuh yang kayak mau nyerang tuh ya karena sayanya gitu. Karena mereka melihat ada sesuatu kan, jadi mereka kayak mau nggak suka lah sama saya, intinya gitu. Yang nggak suka sama saya itu sama setan-setan gitu lah ya. Jadi mau ganggu. Di MRT aja, saya tuh ada orang tuh dia tuh diikutin sama kayak ya hal-hal negatif gitu, tapi pakai baju Cina zaman dodol gitu loh. Kan saya tuh terbiasa ya kalau di jalan itu berdoa terus. Jadi saya tuh mendoakan, sebenarnya saya doakan tuh diri saya dan anak-anak saya dan suami saya. Karena saya tahu gini, kebiasaan aja selalu saya tuh berdoa meminta perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Jadi aku diem di MRT itu aku sambil berdoa gitu kan. Tapi aku nggak berdoa gangguin orang, nggak berdoa gangguin setan di situ, nggak. Aku hanya minta supaya aku, suamiku dan anak-anakku dijaga. Tapi bagaimanapun hal-hal kayak itu kan nggak suka kita berdoa. Jadi ketika aku berdoa itu, ya itu setan dua tuh nggak suka. Aku tuh diikutin, mau digangguin sama dia. Tapi kamu jangan takut jadinya untuk berdoa di mana-mana ya. Kamu tetap harus berdoa, justru karena itu lalu harus semakin berdoa nih. Jadi biasakan keluar rumah di jalan apa itu jangan ngangong-ngangong ngerumpi aja. Dalam MRT kau ngerumpi ketawa-ketawa sampai semua orang pusing dengar suaramu. Nggak usah berdoa, kamu berdoa. Karena segala hal yang negatif itu mau ganggu kamu dimanapun tuh bisa. Berdoa sayang.
Anaknya tinggal saya, ya sekarang lagi sakit-sakitan, apakah harus diturunkan ke saya, C? Sebetulnya sih nggak harus. Tapi karena ada perjanjian yang dibuat, kalau tidak dibantu untuk didoakan dan kamunya tidak dalam pertobatan, pasti turun. Ya. Apakah doanya doa Bapak kami, C? Bebas, merdeka sayang, mau doa apa aja boleh. Mau cuman bilang Tuhan jaga kami, Tuhan sertai kami, sesimpel itu juga boleh. Kuncinya di mana? Di imannya sayang ya. Doanya apa aja boleh. Asal positif, doanya yang benar, butuh penjagaannya, doanya minta untuk disertai, dijaga kan gitu. Saya muslim, mau nanya di Kristen ada neraka nggak? Oh, udah dijawab nih ya, ada neraka karena dari kitab suci. C, tolong lihat nenek saya, apakah punya jimat atau susuk, apakah pernah berguru atau tidak? Berguru sih tidak. Jimat, susuk enggak, jimat ada. Kalau berguru dia enggak. Mungkin kayak dikasih orang pegangan gitu, diterima kayak gitu. C, kalau orang doa nempel tangan di tembok dekat Bunda Maria itu katanya bisa jawab doanya ya? Nggak tahu lah ya. Kucil aku nggak ngerti. Kucil ini selalu bikin Cece mau marah nih. Gue gebok pakai botol susu. Ini ya Kucil ya. Kamu selalu bikin Cece mau marah. Aneh-aneh aja pertanyaanmu. Doa pegang tembok lah deket Bunda Maria. Doa pegang apalah. Kucil. Kucil. Lu tadi di atas nanya mendingan kucil apa kucing? Mendingan kucing. Kucil. Gemes gua. Pakai nanya doa pegang tembok segala lu ya. Peluk aja temboknya sekalian, peluk aja temboknya. Ya, peluk temboknya. Dari bilang doa tuh efek iman, bukan pegang tembok, mau pegang apa juga nggak ada gunanya. Gemes deh udah. Lu jangan mendoakan Tuhan sama tembok ya, kucil. Sarafina, aku gimana, udah berkurangkah kepedihanku? Belum berproses terlalu banyak, sedikit sekali. Jadi benar ya, Ci, adanya dejavu itu. Bu, aku sakit lambung terus sampai sesek banget, dada, nafas aja susah. Ya kalau asam lambungnya sudah naik, emang biasanya ke dada juga sesek ya. Pakai Asifara lah kamu sama minum Devara. Yang paling penting tuh kamu kontrol stresmu, amarahmu. Badannya sudah sehancur itu karena stres dan amarah. Om Tepan 369, adakah yang menghalangi diri saya? Pertama, yang menghalangi diri Anda adanya banyaknya ketakutan dalam dirimu. Banyak sekali hal yang kamu khawatirin, kamu takutin. Bahkan hal-hal yang gak terjadi. Atau mungkin gak akan terjadi gitu, tapi kamu tuh kayak penuh dengan ketakutan itu. Untuk melangkah jadinya tuh kayak banyak pertimbangan yang gak penting sebetulnya. Tapi gak dipertimbangkan juga gak boleh ya. Tapi hal-hal yang gak penting ya sudah harus dicoret. Kemudian kepedihan yang banyak dalam hati, kegelisahan, kesedihan. Siapa yang kemarin bilang sama aku ya, setelah ikut Tuhan, melepaskan semua, jalannya terbuka lebar. Emang gitu loh, kadang-kadang tuh jalan kita itu tertutup. Entah itu berkat, entah itu pekerjaan, dan sebagainya itu tertutup. Karena kitanya tuh yang masih menyimpan sesuatu di hati kita, yang mengganjal itu semua. Jadi ibarat Tuhan menurunkan hujan berkat, hatimu kamu tutup, jadi gak bisa jadi penampung gitu. Hai C, long time no see, apa kabar C? Selalu baik. Nama suamiku Denisius C. Gimana Cici lihat suamiku? Amarah tinggi, stresnya tinggi, pokoknya apapun tuh tensi tinggi aja. Ya, suamimu ini bermasalah pada bagian jantung sama paru-parunya dia. Terus di bagian punggung sini nih. Marah mulu suaminya nih, konslet deh.
Saya baru 2 kali lihat Cece, semua kata-kata Cece teguran untuk hidup saya. Kita tuh sebenarnya sama-sama belajar, Bu. Apapun yang saya sampaikan, saya tuh juga belajar dari situ, menjadi pengingat bagi diri saya. Aku pergi sana-sini minta doain gereja-gereja malah menjijikkan. Waduh, bahasanya. Cari pendeta kayak presiden mahal kali doanya. Ya kenapa kamu mesti minta didoakan orang? Doalah kamu sendiri. Shalom C, bantu lihat jodoh untuk percintaan saya. Saya rasa ribet sekali. Ribetnya tuh karena lu ya, gampang jatuh cinta dan terlalu kebucinan jadi orang. Coba biasa-biasa dulu ya, sayangi dirimu. Jadi kamu gak akan terlalu ribet. Ini tiap lihat tiap lihat lawan jenis apa gitu, gampang kali kayak tertarik gitu. Terus kalau begitu dideketin dikit aja udah kayak terpesona kali gitu loh. C, istri mantan almarhum suami saya itu niatnya baik nggak dengan anak-anak saya? Nggak ada niat buruk sih. Kalau ditanya baik banget, ya nggak ada manusia yang benar-benar baik 100%, 1000%. Tapi untuk ditanya ada niat buruknya, nggak ada. Tiap doa pakai sarana apa, Mbak? Nggak ada sarana apapun. Hanya dengan hati aja. Kadang-kadang berdoa dalam hati, kadang-kadang pakai bersuara, itu aja. Emang harus doa tuh pakai sarana apa sih? Nggak ngerti aku. Hah? Kamu doanya emang sarananya apa? Aku kalau berdoa ya berdoa aja langsung kapanpun aku mau berdoa dimanapun. Emang sekarang aku nggak lagi doa, aku pun lagi berdoa sekarang. Emang doa tuh sarana apa sih, Sak Jani? Hah? Nggak ngerti aku maksudnya doa pakai sarana apa. Kalau kamu tanya aku nih, aku orangnya soalnya nggak ada kerempongan mempersiapkan sarana apapun ya. Kalau aku mau doa sambil duduk, aku ya tinggal duduk kayak gini aja. Ini kursi juga biasa tempat aku pakai berdoa. Kalau aku di atas kasur, ya aku tinggal duduk bersila, aku berdoa. Gitu, sesimpel itu aja aku. Lagi di MRT ya udah sambil duduk aja udah aku doa gitu. Lagi di jalan ya udah aku doa sambil duduk di sebelah kursi supir. Lagi nyetir ya sudah doa sambil nyetir gitu aja udah, sesimpel itu. Nggak ada sarana-saranaan. Mau berdoa ke Tuhan, Tuhan nggak pernah minta suruh kita repot-repot kok. Tuhan hanya minta kita mempersembahkan hati dan pikiran kita seutuhnya kan. Ya udah, gitu aja. Lagi jalan-jalan ya sambil jalan doa. Setiap saat. Jadi nggak ada sarana. Cek, kenapa setiap ada yang kurencanakan dan yakin bisa mencapainya, tapi kenyataan selalu gagal, tidak menyertakan Tuhan dalam setiap langkahnya, mengandalkan diri sendiri. Cece, apa kabar? Puji Tuhan, anakku cewek udah anak cewekku udah nggak rewel, puji Tuhan. Baik. Kemarin saya dari Jakarta. Puji Tuhan ya, anakmu udah baik ya, udah nggak rewel. Anak dia tuh sensitif. Waktu saya ke Jakarta yang kapan tuh dia ke rumah saya, terus kita sempat ngobrol, sempat doain anaknya. Ya anaknya berproses, orang tuanya juga berproses ini. Kalau Anda punya anak yang sensitif, orang tua yang sebenarnya berproses. Anak itu kan koneksinya doanya dari orang tua. Rinawati, kalau saya bagaimana, Ci? Orangnya Milo banget Ibu Rinawati nih. Milo, sedih. Karena memang dari jalan hidupnya itu sejak kecilnya tuh bukannya gampang gitu, banyak kepedihan. Udah jam 10 udahan ah. Aku jawab besok lagi ya. Mau bobok cantik dong, mau berdoa lagi, mau bobok cantik. Kalau di jalan, kenapa saya nggak menyarankan kamu denger doa Lukat Suci Spotify itu ya. Kayak Eri juga saya bilang sama dia, kalau kamu lagi nyetir jangan Ri. Soalnya kan untuk orang-orang tertentu banyak sekali hal negatif di dalam dirinya. Kayak Eri gitu, gangguannya tuh banyak. Eri tuh sering-sering dibikin sakit kepala, nggak enak dan sebagainya. Takutnya saat dia ngeblank, dia lagi nyetir, dibuat kecelakaan. Itu yang saya khawatirin, karena hal-hal kayak gitu ketika dengerin doa tuh mereka tuh kan tersakiti ya, dan dia takutnya mau ngebales nyakitin kamu.
gitu. Takutnya ngeblank, pas kamu ngeblank terus jadi kecelakaan gitu. Itu yang saya khawatirkan. Karena kalau itu saya sampaikan ke Eri sama ke orang-orang yang parah-parah sih, karena takutnya, maksudnya parah-parah hal negatif dalam dirinya ya. Takutnya itu dibuat ngeblank jadi kecelakaan kan amsyong ya gitu. Tapi kalau nggak nyetir ya boleh-boleh aja. Kalau nyetir itu yang takut, yang khawatir lah, bukan takut. Soalnya saya nggak bisa kontrol dirimu kan, kamu ngeblank atau enggaknya gitu. Kalau kamu nggak ngeblank sih everything's good, oke gitu. Oke, good, fine. Takutnya kalau orang tuh masih dalam kuasa gelap, kadang-kadang tuh nggak bisa kontrol dirinya, ngeblank. Wah, itu bahaya tuh. Orang waktu lagi didoakan aja bisa error, ya kan? Makanya banyak-banyaklah berdoa. Nggak bosan-bosan aku ingetin kuasa Tuhan itu tuh luar biasa. Anda punya masalah hari ini saat Anda sudah putus asa, yang bisa nolong Anda cuma Tuhan. Kamu nangis-nangis, Cici tolong saya, Cici tolong saya. Cici juga nggak bisa tolong kamu, tuh Cici nggak ada daya. Bener. Anak saya minta tolong apa aja, saya bilang, tanya papi, minta papi. Maminya sudah nggak berdaya. Yang berdaya itu Tuhan. Kamu jangan ngalah-ngalahin anak aku deh, anak aku aja ngerti loh. Anak saya tuh kalau sakit tuh, biar mami doain aku dong. Doain aku biar aku sembuh dong mami, supaya Tuhan sembuhin aku. Anakku aja ngerti loh. Anak saya tuh waktu kami holiday, dia jatuh di eskalator, kakinya kena eskalator. Dia minta saya obati dia, terus dia bilang mami doain saya dong. Anak kecil aja ngerti. Bo di sana tutup. Okay, bye mami, I love you. Ya, I love you too. Sudah berdoa terus tapi belum dijawab, gimana C? Itu tadi saya bahas di awal live. Nanti kamu nonton ulang aja rekaman live ini di YouTube ya. Udah dikasih tahu tadi di awal live. Banyak yang merasa begitu. Saya udah berdoa terus. Imannya di mana? Dari pertanyaanmu itu aja berarti imannya tuh nggak ada. Kamu nggak tahu bahwa Tuhan hanya memberi kita apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Hal-hal yang baik. Oke? Ya udah mau shoot live-nya. Yuk kita berdoa yuk. Seperti biasa, saya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu kepada Tuhan. Silakan Anda berdoa juga sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Segala permintaan baik Anda, mintalah sama Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami yang rindu akan Tuhan datang kepadamu Tuhan. Menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk berdoa kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Merasakan kasih Tuhan di dalam diri kami. Tuhan, peganglah tangan kami dan tuntunlah kami dalam jalan Tuhan. Jangan biarkan langkah kaki kami membawa diri kami ini kembali dalam kesesatan, kembali dalam jalan yang salah. Sekalipun ada 1000 tangan yang menarik kami untuk membawa kami dalam kesesatan, teguhkanlah kaki kami dalam jalan-Mu Tuhan. Bantu kami melangkah Tuhan. Walau seberat apapun setiap langkah, tuntunlah langkah kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memanggil kami untuk kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh dalam pertobatan kami. Untuk kami sungguh-sungguh lakukan perubahan dalam hidup kami. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa itu tidak mudah. Karena itu kami memohon, bila Tuhan panggil kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami. Setiap langkah kami Tuhan mampukan. Tuhan teguhkan hati kami untuk tidak melenceng lagi. Tuhan, jangan biarkan panggilan-Mu menjadi sia-sia. Bila ada hal-hal yang membuat iman kami melenceng, tipuan-tipuan iblis baik dari mulut manusia lainnya, ataupun tipuan-tipuan lain yang ada dalam pikiran kami,
yang akan membawa kami pada hal-hal yang salah. Kami mohon kepadamu, agar Tuhan menghalau semua itu. Tuhan tunjukkan kami jalan yang benar. Tuhan tuntun langkah kami. Supaya hati kami ini Tuhan tidak dikotori lagi. Supaya pikiran kami tidak dikotori lagi. Dan kami lurus hanya dalam jalan yang Tuhan tentukan. Ya Tuhan, kami tahu awal dari pertobatan adalah pengampunan. Kami mau mengampuni diri kami. Selama ini bila kami menyia-nyiakan waktu kami untuk memilih hidup dalam hal yang salah, dalam jalan yang salah, berkutat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Berkutat dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kami mau mengampuni diri kami Tuhan. Atas semua salah kami sakiti diri kami sendiri. Kami mau lebih mengasihi diri kami. Kami terima apapun yang ada dalam diri kami. Kekurangan kami, kelebihan kami, luka-luka yang ada pada kami terima seutuhnya. Inilah diri kami yang telah Tuhan berikan bagi kami. Yang Tuhan telah berkati. Yang mungkin selama ini kami abaikan kesehatan kami. Kami abaikan diri kami. Kami biarkan orang lain menyakiti kami terus-menerus. Kami tidak mengasihi diri kami. Kami lebih pilih mengorbankan diri kami untuk menyenangkan hati orang lain. Tuhan, ampuni kami. Kami pun mau mengampuni diri kami ini. Kami mau lebih mengasihi diri kami. Menghargai apa yang Tuhan hadiahkan kepada kami. Dan kami juga mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Tuhan, pengampunan itu begitu berat, Tuhan. Lukanya masih terasa, Tuhan. Sakitnya masih terasa. Atas perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang salah dari orang lain kepada kami. Lukanya masih ada. Mungkin kami tidak sadar. Tapi amarah itu tersimpan. Kepedihan itu tersimpan. Kegelisahan, ketakutan itu tersimpan, Tuhan. Bahkan karena kurang percayanya kami kepadamu, Tuhan. Ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan banyak hal yang lainnya, Tuhan. Kami mau mengampuni, Tuhan, siapapun yang menyakiti kami. Karena kami sadar kami pun menyakiti orang lain dalam hidup kami. Sekalipun itu orang tua kami, saudara kami, pasangan kami, orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun, siapapun Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang hadir dalam hidup kami, semua juga atas kehendak Tuhan. Kami menerima kasih dari mereka, dan kami juga menerima pelajaran. Kami mau mengampuni Tuhan, dan kami mohon kepadamu agar luka hati kami ini dipulihkan, luka hati kami ini disembuhkan. Karena hanya Tuhan yang bisa. Apapun yang Tuhan lihat dalam hati kami, yang Tuhan tahu bahwa itu menyakiti kami, membuat iman kami sulit untuk bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Membuat hidup kami selalu berputar dalam masalah yang sama. Karena hati kami yang belum dipulihkan. Kami mohon agar Tuhan memulihkan hati kami. Tuhan memberikan kasih dalam hati kami. Tuhan memberikan ketenangan dan kelegaan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengampuni karena ada kasih Tuhan. Dan hati kami yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Tuhan beri hati yang lega, hati yang ringan, nafas yang plong. Yang selama ini kami pendam, Tuhan, kami buka di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan memandang kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang melepaskan setiap beban itu. Setiap ikatan itu Tuhan lepaskan. Ya Tuhan, jangan biarkan hal buruk terjadi pada kami. Dekatkan kami dengan semua yang baik dan jauhkan dari semua yang buruk. Bila ada orang-orang yang berniat jahat, berniat buruk pada kami, Tuhanlah yang menghalau mereka. Tuhan, kami serahkan hidup dan mati kami dalam tangan Tuhan. Termasuk setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan punya solusi dari setiap masalah. Bantu kami untuk tumbuhkan iman kami, bantu kami untuk berserah Tuhan. Tenangkan hati kami setiap hari Tuhan, jernihkan pikiran kami. Agar kami tidak berpikir yang aneh-aneh, tapi berpikir sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Bantu kami dalam menghadapi setiap masalah, apapun beban-beban kami, Tuhan yang ringankan bagi kami. Dan bila dalam diri kami ada hal-hal yang negatif, ada karakter buruk, sifat buruk, ada gangguan-gangguan yang negatif, hal-hal yang membuat kami semakin terpuruk dan jauh daripadamu ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami berserah. Hanya kepada Tuhan saja kami meminta.
Hanya kepada Tuhan saja kami mengikatkan tubuh, jiwa, hati, dan pikiran kami. Kami ini seutuhnya milik-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami dikuasai oleh hal yang buruk, oleh segala sesuatu yang Tuhan pandang buruk dalam kami. Bersihkanlah semua itu dari kami. Tuhan yang menghancurkan semua yang buruk, Tuhan yang memusnahkan semua yang buruk. Ya Tuhan, lihat kami. Lihat kami satu persatu Tuhan. Lihat apa yang jadi luka kami dan sembuhkanlah. Lihat apa yang menjadi masalah kami dan berikanlah jalan keluar. Tuntun hati kami ini terus Tuhan. Dan jangan biarkan jalan yang salah kami tempuh. Tapi biarlah jalan yang Tuhan kehendaki saja. Dan bila doa ini adalah doa yang Tuhan perkenankan, doa yang Tuhan kehendaki, maka berikanlah percepatan pengabulan atas doa kami. Terjadilah apapun yang Tuhan kehendaki atas kami. Dan kami memohon berkat Tuhan, kami memohon kasih, kami mohon penjagaan, perlindungan. Kami mohon supaya ada kuasa Tuhan yang hadir, melepaskan semua yang buruk dalam kami. Memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, memberikan pembebasan bagi kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami memohon ya Tuhan. Amin. Yes. Apa yang Anda rasakan ketika berdoa? Ini selalu saya interview setiap di akhir doa ya. Kenapa tujuannya ditanya kayak gitu? Supaya Anda bisa bertanya juga ke diri Anda. Aduh, damai sekali ketika berdoa. Puji Tuhan kalau merasakan kedamaian. Kalau kamu damai itu artinya Tuhan yang hadir. Tadi saya ngomong sama siapa ya di Tukur? Sama anaknya Cemeli rasanya. Intinya tuh hanya satu. Kalau kamu ngerasa ada orang bilang, saya bisa berbahasa roh, saya bisa gini, bisa gitu, ya. Saya tanya satu hal aja. Apakah kamu ketika melakukan bahasa roh itu, kamu merasakan kedamaian, ketenangan, kelegaan, ada kelepasan gitu ya? Kalau kamu ketika berdoa, kamu rasakan itu kuasa Tuhan hadir. Kamu sudah diliputi dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau kamu rasa nggak tenang, rasa panas, rasa gelisah, berarti ada hal negatif dalam diri kamu. Karena anaknya Cemeli itu pernah saya bantu pelepasan luka batinnya, dan ketika saya doakan dia, saya tahu dia tuh seharusnya sudah menerima pengurapan. Anak itu emang sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Anak itu seharusnya sudah menerima pengurapan, dan saat itu saya pikir dia menerima yang paling basic tuh ya, kayak gitulah ya, bahasa roh lah. Tapi dia itu masih ada nggak yakinnya. Cuman saya tanya, apa yang kamu rasakan di hatimu? Rasanya itu ada beban yang terangkat, lebih tenang, lebih lega. Yes, itu Roh Kudus yang hadir, itu Tuhan yang hadir untuk kamu. Jadi kalau kamu tidak merasakan itu, berarti masih begitu besarnya yang negatif dalam dirimu, sehingga ada perlawanan dari mereka. Atau yang kedua, walaupun kamu sudah merasa kamu berdoa, kamu nggak bisa fokus, kamu nggak bisa merasakan kedamaian itu, berarti belum sungguh-sungguh. Karena kalau sudah hadir, Tuhan sudah hadir, hanya ada satu perasaan tenang, damai, seakan-akan bebanmu itu semua sudah beres. Makanya kalau orang yang punya masalah dalam Tuhan, walaupun masalahnya belum kelar, rasanya sudah kelar. Karena sudah tenang. Gitu, ya. Jadi kalau kamu rasakan kedamaian, itu Tuhan yang hadir. Makanya saya selalu tanya, apa yang kamu rasakan? Supaya kamu bisa berkaca diri, aku tadi damai gak ya? Aku tadi happy gak ya? Waktu doa, atau aku ada sesuatu nih di badanku nih, kok aku menolak tadi ketika berdoa? Karena seharusnya kalau Anda waras, Anda gak akan menolak doa, ya. Karena setiap doa itu ada kuasanya, ada kuasa Tuhan maksudnya. Dan saya berharap Anda mengalami damai sejahtera karena Anda mengalami rasanya Tuhan. Jadi kalau Anda tanya, Tuhan tuh ada gak sih? Kalau ketika kamu didoakan kamu mengalami damai sejahtera, itulah Tuhan. Ketika didoakan kamu menjadi lebih tenang, itulah Tuhan. Ketika didoakan kamu itu ada rasa tersentuh, kemudian kamu lega, itulah Tuhan. Walaupun kamu gak bisa lihat, kamu bisa rasakan. Itulah yang saya maksud, Tuhan itu bisa dirasakan. Karena ketika ada Tuhan hadir, ada ketenangan, ada kedamaian, itu rasanya itu Tuhan.
Kamu gak akan bisa dapatkan ketenangan dan kedamaian itu dimanapun, kecuali di dalam Tuhan. Penghiburan bisa, penghiburan semu bisa, kebahagiaan semu, senang sesaat bisa. Tapi yang namanya ketenangan dan kedamaian hanya dalam Tuhan saja. Makanya Tuhan berkata, aku datang membawa damai. Damai itu Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, perasaannya damai. Itu dia. Gak ada yang bisa memberikan kamu kedamaian itu selain Tuhan, ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi berkat untuk Anda, menjadi berkat juga untuk saya, karena saya juga belajar dari apa yang saya sampaikan. Saya adalah sama seperti Anda juga, harus terus belajar dalam hidup. Karena kita sama-sama manusia, banyak kesalahannya. Jadi Anda jangan pandang, si Cece lebih gini, lebih gitu. Enggak, kita sama. Saya pun bisa berbuat salah, Anda pun berbuat salah. Yang paling penting adalah kita mau terus jalan di jalan Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Anda jangan pandang saya tuh kayak udah paling TUPBGT. Tidak, kita sama-sama belajar. Jadi apapun yang saya sampaikan, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau Anda menganggap tidak sesuai dengan Anda, silakan di skip saja. Ya, kalau Anda menganggap itu suatu tuntunan yang baik, lakukanlah. Tapi sepanjang saya live, saya bikin VT, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Apa yang saya sampaikan semua berdasarkan tuntunan Tuhan, yang tujuannya adalah sama-sama membuat kita belajar dan menuntun kita dalam jalan Tuhan. Ya, jadi semoga itu jadi berkat untuk Anda. Saya ingatkan lagi, jadwal untuk konsultasi masih ditutup sampai tanggal 20, karena anak saya masih libur, mamanya ikut libur. Kemudian, tapi Anda udah bisa minta jadwal ke admin untuk di atas tanggal itu. Apalagi ya, Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa nanya ke admin juga. Tapi kalau ada jawaban akan dijawab, kalau tidak ada nggak usah ngambek, nggak usah ngamuk ya. Karena Anda tuh mau dapat jawabannya dari siapa? Anda juga jangan berharap dapat jawaban dari saya. Karena kalau saya nggak dapat jawaban tuntunan dari Tuhan, saya juga nggak akan menjawab gitu. Ini tolong jangan chat yang nggak penting ya. Kemarin ada banget yang nanyain tuh, Gusti Bre gini gitu-gitu. Saya bilang, ngapain sih nanyain Gusti Bre? Udah urus diri sendiri aja, nggak usah nanyain artis gimana, selebgram gimana. Kurang kerjaan kau nih. Cece juga sibuk, Cece lagi mau jalan-jalan, kemarin tuh ditanyain Gusti Bre. Saya bilang, udah biarin aja Gusti Bre, gue aja kagak tahu Gusti Bre yang mana. Pusing amat sama Gusti Bre. Biarin aja dia ya. Nanya itu masalah hidupmu tuh loh. Kalau emang udah lagi complicated, dapat jawaban syukur, jangan nanyain artis. Bisa kenal artis juga kagak, udah. Jadi marah sih Cece kan. Nggak marah sih. Ya begitulah. Cuman nanya yang benar-benar aja lo. Terus kalau nggak dapat jawaban lu jangan ngambek ya. Antik kali kamu kalau ngambek sama saya. Suami saya aja tanya nih, chattingmu selalu aku balas nggak Pi? Tuh dia udah cuman geleng-geleng pasrah aja. Enggak. Apalagi kamu cuma nanya yang nggak ada jawabannya, nggak akan dijawab. Oke. Jadi itu aja sih. Ya, Anda bisa nonton ulang live-nya di YouTube Lukat Suci. Dan kalau Anda bermasalah, nggak tenang, gelisah dan sebagainya, benar cari deh doa Lukat Suci itu. Dengerin dan ikutlah berdoa. Kamu paksa dirimu dengerin itu. Kamu pembersihan, dengerin juga itu sebagai doa. Rumahmu panas, lebih banyak orang berantemnya dan sebagainya, kamu gampang marah, dengerin itu. Itu doa untuk ketenangan, doa pembersihan. Kalau kamu punya masalah berat, itu juga memberikan kelegaan. Karena itu sebenarnya adalah doa untuk mengundang hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir, semua yang buruk pergi, kita ditenangkan, kita dilegakan. Ya, itu aja sih ya. Goodbye my love ya. I mau bobo, you juga bobo. Oke, bye-bye.